Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Nisa. Pernahkah kamu merasakan hancurnya dunia saat gaun pengantin yang kebesaran dipaksakan menutupi tubuhmu, sementara tatapan hina dari ribuan tamu undangan menusuk tepat di jantungmu? Hari itu, aku diseret dengan paksa ke atas pelaminan yang sama sekali bukan milikku. Kakak kandungku melarikan diri tepat pada hari pernikahannya, meninggalkan tumpukan hutang keluarga yang menggunung dan rasa malu yang mencekik leher. Demi menyelamatkan harga diri orang tuaku yang sudah hancur lebur, aku dikorbankan tanpa belas kasihan. Aku dipaksa menikahi seorang utusan berseragam satpam lusuh yang bahkan belum pernah kuajak bicara. Namun, siapa yang menyangka, pria miskin yang terus-menerus ditertawakan dan dihina oleh keluargaku itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang kelak akan membuat seluruh darah dagingku berlutut menangis memohon ampun di bawah kakiku. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku selalu mengingat aroma tanah basah di pelataran rumah kami yang sederhana di pinggiran kota Kediri setiap kali hujan turun dengan deras. Bagi kebanyakan orang, hujan membawa ketenangan batin, tetapi bagiku, hujan selalu mengingatkan pada dinginnya perlakuan keluarga yang seharusnya menjadi tempatku bernaung dan mencari kehangatan. Sejak kecil, aku selalu sadar bahwa aku hanyalah sebuah bayangan gelap di rumah ini. Aku adalah bayangan yang tidak pernah benar-benar terlihat wujudnya, kecuali saat mereka membutuhkanku untuk melakukan pekerjaan kotor atau melampiaskan amarah yang tidak beralasan. Di rumah bercat hijau pudar ini, hanya ada satu matahari yang bersinar terang, dan itu adalah kakak perempuanku, Siska. Jarak usia kami berdua hanya terpaut 3 tahun saja, tetapi perlakuan ibu dan bapak kepada kami berdua sungguh bagaikan langit dan bumi. Siska adalah anak emas kesayangan, kebanggaan keluarga yang selalu dipuja-puji. Dia terlahir dengan kulit yang lebih terang, senyum yang memikat hati, dan selalu dipuji kerabat. Sementara aku, terlahir dengan kulit sawo matang yang semakin hari semakin menggelap karena setiap pagi harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari kota Kediri menuju pabrik garmen, tempatku bekerja memeras keringat sebagai buruh jahit. Pagi itu di dapur yang berasap, aku sedang menanak nasi dan merebus sayur sisa kemarin dengan tangan yang penuh luka tusukan jarum jahit. Tiba-tiba ibu datang berkacak pinggang di ambang pintu. Tanpa menyapa, ibu langsung membentakku dengan nada tinggi, menanyakan apakah uang gajiku bulan ini sudah bisa diambil. Aku menelan ludah, menahan perih di ulu hati. Dengan suara bergetar aku menjawab pelan bahwa gajiku baru turun 2 hari lagi, dan sebagian besar sudah dipotong pabrik untuk membayar cicilan sepeda motor baru yang dipakai Siska bersenang-senang. Wajah ibu memerah padam. Dia memakiku dengan kata-kata kasar yang menyayat hati nurani, menyebutku anak tidak berguna dan lamban. Ibu membandingkanku dengan Siska yang menurutnya sedang sibuk mempercantik diri karena didekati pria kaya raya, dan Siska butuh uangku untuk membeli perawatan kulit mahal agar pria itu tidak berpaling. Ya Allah! Batinku menjerit keras. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar ketidakadilan ini. Aku bekerja banting tulang dari pagi buta hingga larut malam, menghirup debu pabrik berjam-jam, menahan lelah luar biasa. Sementara hasil keringat darahku dirampas paksa untuk membiayai gaya hidup mewah kakakku. Namun, aku hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, tanpa keberanian melawan. Bapak yang sedang minum kopi hitam buatanku di ruang tamu hanya diam membisu, seolah makian kasar ibu adalah hal biasa, tanpa ada sebersit raut kasihan untuk melindungiku. Hari demi hari berlalu dengan siksaan batin, hingga sebuah kabar besar datang bertamu. Keluarga kami kedatangan utusan dari keluarga pria kaya yang gencar mendekati Siska. Pria itu konon bernama Tuan Reno, pewaris tunggal perusahaan properti raksasa. Kami belum pernah melihat wajah Tuan Reno. Pria misterius itu selalu beralasan sibuk bisnis miliaran di luar negeri, sehingga hanya mengirimkan utusan pribadinya. Anehnya, utusan yang bolak-balik datang ke rumah kami di Kediri ini bukanlah asisten berdasi rapi, melainkan hanya pria berpakaian seragam satpam berwarna biru tua yang kusam dan pendiam. Namanya Arya.
Setiap kali Arya datang membawa bingkisan mewah atau pesan dari keluarga Tuan Reno, Siska memandangnya dengan tatapan merendahkan. Siska tidak sudi menerima bingkisan dari tangan satpam rendahan. Dia selalu berteriak menyuruhku menemui Arya di depan pagar karatan. Akulah yang maju sebagai tameng. Pria berseragam satpam itu memiliki postur tegap dan sorot mata tajam namun teduh. Pakaian seragamnya memudar di bagian kerah, dan dia selalu mengendarai sepeda motor tua yang bising. Namun setiap kali aku menerima bingkisan dan mengucapkan terima kasih, ada getaran aneh menghangatkan dadaku. Dia selalu tersenyum sopan, menundukkan pandangan menghormati tata krama, dan membalas dengan suara bariton yang menenangkan jiwaku yang lelah. Waktu berjalan cepat tanpa belas kasihan. Persiapan pernikahan Akbar Siska dan Tuan Reno dimulai sangat gegap gempita. Keluarga kami kehilangan akal sehat demi gengsi. Ibu dan bapak nekat meminjam uang ke sana kemari, berhutang kepada rentenir darat, hingga menggadaikan sertifikat tanah peninggalan kakek. Semua demi pesta pernikahan termegah di gedung pertemuan mewah di pusat kota Kediri. Mereka berambisi menyombongkan anak emas mereka yang akan menikahi triliuner muda. Gedung disewa, catering daging impor dipesan, dan dekorasi bunga segar puluhan juta dibayar lunas menggunakan uang pinjaman yang kelak menghancurkan masa depan kami. Di tengah kemewahan semu itu, aku diperlakukan seperti babu. Aku dipaksa mengambil cuti tanpa bayaran dari pabrik untuk mengurusi pernak-pernik pernikahan yang Siska anggap terlalu kotor untuk disentuhnya. Aku duduk membungkuk berjam-jam menyusun ribuan souvenir hingga jariku melepuh dan kram. Aku juga yang disuruh mengambil gaun pengantin Siska di butik mahal. Aku berdesak-desakan naik bus antar kota yang panas, memeluk erat kotak gaun raksasa itu seolah memeluk nyawaku sendiri. Ibu mengancam akan mengusirku jika gaun sutra berlapis kristal itu lecet sedikit saja karena kecerobohanku. Saat aku tiba di rumah basah kuyup oleh keringat dan lelah meremukan tulang, Siska merebut kotak gaun itu tanpa ucapan terima kasih. Dia mencobanya di depan cermin besar di kamarnya yang berpendingin ruangan. Aku hanya diizinkan melihat kilauan gaun mahal itu dari celah pintu. Gaun putih bersih bertabur kristal itu luar biasa indah. Siska memukau layaknya putri raja, tetapi kesombongan di wajahnya menghancurkan keindahan gaun suci tersebut. Dia menatap bayanganku yang lusuh di cermin dan tersenyum sangat sinis. Dia berkata mengejek bahwa aku tidak pantas menyentuh gaun itu dengan tangan kasarku. Dia berbisik kejam bahwa sampai bumi runtuh pun, aku tidak akan pernah memakai gaun seindah itu. Dia menegaskan agar aku jangan bermimpi menemukan laki-laki mapan, karena kodratku hanyalah gadis pabrik yang kumal dan menyedihkan. Malam harinya, hujan badai turun sangat lebat menyelimuti kota Kediri. Kilat menyambar dengan suara gemuruh guntur memekakan telinga, seolah alam semesta ikut marah melihat ketidakadilanku. Aku meringkuk memeluk lutut di atas kasur tipis di kamar pengapku. Atap seng meneteskan air bocor. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah membasahi pipiku. Aku menangis sejadi-jadinya dalam diam, menggigit ujung bantal sekuat tenaga agar isak tangis ini tidak terdengar di rumah ini. Aku menatap langit-langit berjamur dan bertanya-tanya kapan penderitaan ini berakhir. Alhamdulillah, aku masih diberi kewarasan hati untuk merapalkan doa memohon kekuatan. Aku mensugesti diri bahwa setelah Siska menikah besok dan dibawa pergi suami kayanya, mungkin suasana rumah neraka ini menjadi lebih tenang. Mungkin bebanku berangsur berkurang. Namun harapan lugu itu hanyalah angan-angan kosong yang berujung pada jurang kehancuran gelap. Waktu menyeret kami menuju hari pernikahan. Persiapan pesta mewah mencapai 100%. Ribuan undangan tinta emas tersebar. Tenda raksasa menutupi jalanan aspal, dan aroma bunga melati menyengat tajam di setiap sudut rumah. Tepat 1 hari sebelum acara megah dilangsungkan, firasat buruk menghantuiku. Pagi itu terasa sangat hening dan mencekam tengkuk. Tidak ada teriakan melengking ibu dari dapur. Tidak ada dentuman musik dari kamar Siska. Perasaanku cemas dan gelisah tanpa sebab. Jantungku berdebar memburu. Aku menghentikan pekerjaanku menyapu dan berjalan perlahan menyusuri lorong rumah menuju kamar Siska. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka, bergoyang mengeluarkan bunyi decit mengerikan karena tertiup angin dari jendela yang ternganga. Aku menelan ludah sekering pasir. Aku mendorong pintu dengan tangan gemetar dingin.
Mataku terbelalak melihat pemandangan mengejutkan di depan wajahku. Kamar mewah kakakku berantakan luar biasa seperti disapu angin puting beliung. Lemari pakaian terbuka lebar dan sebagian besar baju mewahnya raib tak bersisa. Kotak perhiasan beludru merah marun yang biasanya penuh emas kini tergeletak kosong melompong menyedihkan. Dan yang paling membuat darahku mendesir hebat, di atas meja riasnya tergeletak selembar kertas putih bersih. Di atas kertas itu terdapat coretan tulisan tangan Siska yang tampak ditulis sangat terburu-buru. Napasku tercekat di tenggorokan saat aku melangkah dengan kaki lemas dan mengambil secari kertas misterius itu. Tanganku basah oleh keringat dingin. Belum sempat mataku membaca tuntas baris pertama isi surat itu, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan ibu yang sangat melengking, memecah keheningan pagi dengan penuh keputusasaan dari arah ruang keluarga. Jeritan pilu itu disusul dengan suara benda berat yang jatuh berdebu menghantam keras lantai ubin. Sesuatu yang sangat mengerikan dan di luar nalar baru saja terjadi melanda keluarga miskin ini. Dan di detik yang menegangkan itu, aku tahu pasti dalam hatiku, badai besar yang akan segera datang ini akan menelanku hidup-hidup tanpa menyisakan sedikit pun jalan untukku melarikan diri. Lututku lemas seketika bagaikan kehilangan tulang penyangganya. Surat beraroma parfum mawar milik Siska itu terlepas dari genggamanku, melayang jatuh dengan lambat ke lantai marmer yang sangat dingin. Aku berlari terseok-seok menyusuri lorong rumah yang sempit menuju ruang keluarga. Di sana, pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan keluarga kami terpampang nyata di depan mataku. Bapak tergolek kaku di atas karpet ruang tamu. Tangannya mencengkeram dada kirinya dengan wajah pucat pasi menahan rasa sakit yang luar biasa hebat. Ibu berteriak histeris, menjambak rambutnya sendiri sambil menangis meraung-raung memeluk tubuh bapak yang mulai kehilangan kesadaran. Beberapa tetangga sebelah rumah mulai berdatangan mengetuk pintu depan dengan raut wajah bingung bercampur rasa penasaran yang tinggi. Dengan tangan yang bergetar sangat hebat, aku meraih selembar kertas lain yang ternyata sudah diremas kuat oleh ibu sebelum ia jatuh histeris. Kertas itu adalah salinan surat yang sengaja ditinggalkan Siska di atas meja makan agar ibu yang pertama kali membacanya. Aku meluruskan kertas kusut itu dengan susah payah dan membaca setiap deretan kata yang tertulis di sana dengan napas yang memburu ketakutan. Siska menuliskan kata-kata yang sungguh sangat kejam dan tidak berperasaan. Dia menulis bahwa dia sama sekali tidak sudi menikahi Tuan Reno. Siska mengetahui dari teman pergaulan mewahnya bahwa keluarga Tuan Reno di kota Surabaya sedang berada di ambang kebangkrutan yang sangat parah dan memiliki tumpukan hutang bernilai triliunan rupiah di berbagai bank. Siska merasa sangat tertipu dan dijebak. Dia juga menulis dengan nada yang sangat mengejek, bahwa utusan berseragam satpam bernama Arya itu pasti hanyalah akal-akalan keluarga Tuan Reno yang sudah jatuh miskin-miskinnya untuk menjemputnya dengan cara yang murahan dan memalukan. Sebagai penutup surat penikam jantung itu, Siska dengan rasa bangga menyatakan bahwa dia telah melarikan diri jauh ke luar negeri bersama kekasih aslinya, seorang pengusaha muda yang jauh lebih kaya dan mapan. Siska tanpa rasa bersalah sedikit pun meminta bapak serta ibu untuk membereskan sendiri semua kekacauan pesta pernikahan megah ini. Duniaku serasa berputar dengan sangat cepat dan memuakan. Ya Allah! Cobaan seberat apa lagi yang engkau timpakan pada pundak keluarga hamba yang bodoh ini? Aku menatap nanar ke sekeliling ruangan yang sudah dipenuhi oleh hiasan bunga melati dan mawar merah segar yang harganya mencapai puluhan juta rupiah itu. Tenda putih megah di luar rumah seakan berubah wujud menjadi kerangkeng raksasa berduri yang siap mencekik leher kami semua tanpa ampun. Hutang keluarga kami kepada para rentenir darat dan kerabat jauh sudah mencapai angka ratusan juta rupiah. Sertifikat tanah peninggalan kakek di daerah pinggiran kota Kediri sudah berpindah tangan ke pihak bank demi membiayai gengsi dan kesombongan yang fana ini. Dan sekarang, sang bintang utama telah kabur melarikan diri, meninggalkan kami semua terperosok ke dalam jurang kehancuran yang sangat gelap dan tidak berdasar. Bapak segera dilarikan ke rumah sakit terdekat di pusat kota menggunakan mobil tetangga. Dokter jaga yang memeriksanya mengatakan bapak terkena serangan jantung akibat syok mental yang terlampau berat dan harus segera dirawat secara intensif. Sementara itu, di rumah kami yang berantakan, kekacauan yang sesungguhnya baru saja meledak bagaikan bom waktu. Pihak catering datang menagih paksa sisa pembayaran daging sapi impor yang jumlahnya sangat besar. Pihak dekorasi menuntut pelunasan segera untuk bunga-bunga segar yang sudah mulai layu. Dan yang paling mengerikan dari semuanya,
Beberapa pria bertubuh kekar berwajah seram utusan rentenir darat datang menggedor-gedor pagar karatan rumah kami. Mereka mengancam dengan suara keras akan menyita paksa rumah beserta isinya ini jika uang mereka tidak dikembalikan hari ini, juga dengan bunga harian yang berlipat ganda mencekik leher. Ibu duduk tersungkur tak berdaya di sudut ruang tamu. Matanya kosong menatap lantai ubin yang kotor. Riasan wajahnya luntur oleh air mata hitam yang terus mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Tidak ada lagi sisa kesombongan di wajah tuanya. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang sangat pekat dan bau kehancuran. Tiba-tiba, tatapan kosong ibu perlahan beralih menatapku yang sedang berdiri mematung gemetar di dekat kusen pintu. Matanya yang merah menyala tiba-tiba membelalak sangat lebar. Seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah jalan pintas keselamatan dari siksa neraka dunia ini. Ibu merangkak pelan mendekatiku. Ya? Wanita tua itu merangkak dengan lututnya. Wanita yang seumur hidupnya selalu memandang sangat rendah diriku itu, kini bersimpuh merendah di bawah kakiku. Dia memeluk kedua lututku dengan sangat erat, menangis terseduh-seduh hingga suaranya serak dan hampir hilang. Namun, kata-kata yang keluar dari bibir bergetarnya selanjutnya berhasil membunuh sisa-sisa jiwaku yang sudah hancur lebur. Ibu memohon kepadaku, bukan memohon ampun atas segala kekejamannya padaku selama ini, melainkan memohon dengan sangat egois agar aku menyelamatkan muka keluarga ini dari kehancuran total di mata masyarakat. Ibu memaksaku malam itu juga untuk menggantikan posisi Siska sebagai pengantin wanita. Ibu memintaku untuk mengenakan gaun pengantin kebesaran yang ditolak Siska itu, naik ke atas panggung pelaminan yang megah, dan menikahi Arya. Arya, pria miskin berseragam satpam utusan keluarga bangkrut yang sedari pagi buta sudah menunggu dengan sabar di luar pagar rumah kami bersama beberapa orang saksi dari pihak keluarganya yang terlihat sama kumalnya. Aku menolak dengan sangat keras. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupku di rumah ini, aku berani berteriak menangis dan memberontak kuat. Aku menangis sejadi-jadinya hingga tenggorokanku perih. Memohon agar ibu tidak mengorbankan masa depanku yang berharga demi menutupi aib busuk Siska. Aku masih memiliki mimpi. Aku ingin hidup damai dan tenang. Aku sama sekali tidak mau menikah dengan pria asing miskin yang bahkan tidak kutahu jelas asal-usulnya. Apalagi harus menikah dengan cara yang sangat memalukan dan menipu banyak orang seperti ini. Namun, ibu semakin menguatkan cengkeraman kuku-kukunya di kakiku hingga terasa sakit. Dengan nada mengancam yang sangat dingin dan mematikan, ibu berkata bahwa jika aku menolak tawarannya, Bapak pasti akan langsung menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit karena tidak kuat menanggung rasa malu dan beban hutang rentenir yang menumpuk. Ibu juga mengancam dengan mata melotot akan mengakhiri hidupnya sendiri malam ini juga dengan cara minum racun serangga di depan mataku. Jika aku berani mempermalukan keluarga besar ini di depan ribuan tamu kehormatan dan pejabat daerah yang sudah terlanjur hadir memenuhi gedung pertemuan. Ancaman sadis itu benar-benar menghancurkan setiap jengkal pertahanan batinku hingga rata dengan tanah. Aku tidak memiliki pilihan lain untuk melarikan diri. Darah dagingku sendiri telah menyandraku dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Dengan air mata yang terus mengalir menganak sungai membasahi pipi sawo matangku yang kusam, aku melangkah gontai tanpa daya menuju kamar Siska yang mewah dan wangi. Kotak gaun pengantin mahal bertabur kristal Swarovski itu masih tergeletak bisu di atas ranjang empuknya. Tangan kasarku yang penuh bekas luka tusukan jarum mesin jahit perlahan mengangkat gaun sutra putih suci itu. Aku memakainya dengan bantuan perias pengantin sewaan yang wajahnya terlihat sangat kebingungan luar biasa. Namun ia tidak berani bertanya apa-apa karena suasana rumah yang mencekam. Gaun seharga puluhan juta itu sangat kebesaran di tubuhku yang kurus kering akibat kurang gizi dan kelelahan bekerja lembur di pabrik bertahun-tahun. Bagian dadanya yang longgar harus disematkan banyak sekali peniti dari dalam agar tidak melorot mempermalukanku. Dan ujung gaunnya yang indah menyapu lantai terlalu panjang karena tinggi badanku jauh berada di bawah tinggi Siska yang semampai. Wajah kusamku dirias sangat tebal oleh perias. Mencoba menutupi mata sembabku yang bengkak parah karena terus-menerus menangis tanpa henti. Riasan mahal itu terasa seperti topeng besi tebal yang mencekik pori-pori kulitku. Saat aku melihat pantulan diriku secara utuh di cermin besar kamar itu, aku sama sekali tidak melihat seorang pengantin wanita yang sedang berbahagia menanti masa depan. Aku hanya melihat sebuah boneka hidup berwajah sedih yang sedang didandani secantik mungkin untuk dikorbankan ke dalam kobaran api neraka penderitaan.
Perjalanan panjang menuju gedung pertemuan mewah yang terletak di Jalan Raya Doho pusat kota Kediri terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan eksekusi mati. Di dalam mobil pengantin mewah sewaan yang dingin menyengat ini, aku duduk sendirian bergetar kedinginan sambil meremas kuat buket bunga mawar putih di pangkuanku, hingga tangkai berdurinya menembus sarung tangan sutra dan menusuk telapak tanganku, mengalirkan setitik darah segar yang hangat. Aku sangat berharap rasa sakit fisik di tanganku ini bisa mengalihkan rasa sakit tak kasat mata yang sedang menghujam jantungku berkali-kali lipat. Namun usahaku sia-sia belaka. Air mataku menolak untuk berhenti menetes, merusak tatanan riasan tebal di wajahku dan membuat pandanganku kabur sekabur masa depanku. Setibanya aku di depan pintu utama gedung pertemuan yang telah disulap bak istana kerajaan Eropa malam itu, suasana di dalam sudah sangat riuh rendah dipenuhi manusia. Ribuan tamu undangan dengan pakaian sutra gemerlap dan perhiasan emas menyilaukan mata sudah memadati setiap sudut ruangan. Alunan musik gamelan Jawa yang mistis bercampur dengan alunan instrumen musik orkestra modern terdengar mengalun sangat megah memenuhi udara. Namun, seluruh kemegahan duniawi itu seketika berubah menjadi keheningan yang sangat mencekam tak bersuara. Tatkala sang pembawa acara melalui pengeras suara mengumumkan bahwa prosesi sakral akad nikah akan segera dimulai, dan suaranya bergema menyebutkan namaku dengan lantang, bukan nama kakakku Siska yang tertera di seluruh kartu undangan emas mereka. Pintu utama gedung berukir kayu jati raksasa bernilai ratusan juta itu didorong terbuka secara perlahan dari luar. Cahaya lampu sorot yang sangat terang menyilaukan langsung menghantam tepat ke arah wajahku. Aku melangkah masuk dengan sangat pelan dan gemetar, ditemani oleh pamanku yang berjalan di sampingku dengan wajah memerah pada menahan rasa malu yang teramat sangat ingin meledak. Setiap langkah kakiku di atas karpet merah tebal itu terasa seberat mengangkat bertonton besi baja. Gaun kebesaran yang membelit kakiku membuatku hampir tersungkur jatuh berkali-kali di hadapan banyak orang. Tatapan ribuan pasang mata tamu undangan tajam bagai belati langsung tertuju padaku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Di tengah keheningan itu, aku bisa mendengar dengan sangat jelas bisik-bisik tajam bernada sumbang dari bibir mereka. Mereka terang-terangan mempertanyakan mengapa pengantin wanitanya tiba-tiba berubah wujud. Mereka saling menyenggol membicarakan penampilanku yang terlihat sangat kuyu, panik, dan menyedihkan. Mereka menertawakan dalam diam gaun pengantin mewahku yang terlihat sangat kedodoran dan merasa jijik melihat kain semahal itu melekat di tubuhku yang terlihat sangat pantas disebut sebagai gadis kampung udikan. Pandanganku semakin mengabur terhalang oleh genangan air mata keputusasaan. Namun, jauh di ujung karpet merah yang terasa tidak berujung itu, tepat di depan meja akad kayu berukir yang dihiasi bunga melati segar bertumpuk-tumpuk, kulihat bayangan seorang pria berdiri tegak menantiku. Dia adalah Arya. Pria yang biasanya hanya mengenakan seragam satpam biru pudar itu, malam ini mengenakan setelan jas hitam pekat yang terlihat sangat sederhana potongannya dan sedikit kebesaran di bahunya, persis bernasib sama seperti gaun yang sedang kukenakan. Wajah tampannya tampak terkejut bukan main saat melihatku berjalan tertatih-tatih menahan tangis mendekatinya. Karena dia tahu betul aku bukanlah Siska, wanita sombong yang seharusnya ia nikahi dan bawa pulang hari ini. Namun, hal yang paling aneh terjadi. Sama sekali tidak ada sedikit pun raut kekecewaan, kemarahan, atau rasa direndahkan terpancar di wajah tegasnya. Sepasang mata elangnya yang tajam itu justru menatap tepat ke dalam manik mataku dengan sorot kepedihan mendalam dan pendaran kelembutan yang belum pernah sekalipun kudapatkan dari laki-laki manapun di dunia ini. Saat ujung sepatuku akhirnya tiba berdiri di sampingnya, pamanku langsung melepaskan genggaman tangannya dari lenganku begitu saja dengan kasar, seolah-olah aku adalah sebuah kantong sampah penuh penyakit menular yang sangat menjijikkan untuk disentuh berlama-lama. Aku tertunduk lesu menatap ujung sepatuku. Seluruh tubuhku bergetar hebat menahan isak tangis memalukan yang tertahan kencang di pangkal tenggorokan. Tiba-tiba saja di tengah kesendirianku itu, aku merasakan sebuah energi kehangatan yang sangat asing perlahan menyentuh punggung tanganku yang sedingin es balok. Arya, satpam miskin itu, menggenggam erat telapak tanganku dengan sangat lembut namun memberikan rasa aman yang tak terlukiskan. Tangan besarnya yang terasa sedikit kasar dan kapalan itu seolah-olah sedang menyalurkan sebuah aliran kekuatan baru langsung ke dalam jiwaku yang sudah hancur tak bersisa. Pria itu sedikit menundukkan kepalanya, mendekatkan bibirnya ke arah telingaku agar tak terdengar penghulu. Lalu dia berbisik dengan suara baritonnya yang menggetarkan dada dan sangat menenangkan hati yang rapuh ini.
Dia menyuruhku untuk menarik napas dalam-dalam dan menguatkan hati suciku, karena di detik itu juga dia berjanji dengan sungguh-sungguh, tidak akan membiarkan ada satu orang pun di dunia ini yang berani melukai dan merendahkanku lagi mulai detik ini dan seterusnya. Dan pada malam kelam itu, di hadapan Bapak Penghulu Tua yang terus menatap kami bergantian dengan tatapan penuh tanda tanya besar di kepalanya, di bawah kilauan cahaya lampu kristal mewah gantung yang menyilaukan mata, serta disaksikan langsung oleh ribuan pasang mata manusia yang memancarkan energi ejekan kebencian serta rasa kasihan yang sangat merendahkan martabat. Rentetan kalimat sakral janji suci itu pun terucap dengan lantang membelah kesunyian gedung. Arya menyebutkan namaku secara utuh dengan nada suara yang sangat mantap tanpa keraguan sedikit pun, mengikat nyawaku dan nyawanya dalam sebuah tali janji pernikahan suci yang kelam, yang diwarnai oleh derai air mata kepedihan tiada akhir dan pengorbanan jiwa yang tidak ternilai besarnya. Alhamdulillah. Sah. 3 kata singkat dari para saksi itu menggema keras memantul-mantul di seluruh dinding penjuru gedung mewah ini. Namun di dalam ruang sanubariku, kata sah itu terdengar persis seperti sebuah ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepadaku di dalam sel tahanan yang gelap, tanpa pernah aku diberikan kesempatan untuk membela diri di pengadilan yang adil. Malam itu, aku Nisa, resmi menyandang status sebagai seorang istri sah dari laki-laki miskin berseragam satpam bernama Arya, wanita yang dibuang bagai sampah oleh darah dagingnya sendiri, dan dipaksa bersiap sendirian menghadapi gulungan ombak badai penderitaan baru yang jauh lebih mengerikan. Prosesi bersalaman menyambut tamu di atas panggung pelaminan yang megah itu menjelma menjadi sebuah ruang penyiksaan batin yang tiada batas taranya bagiku. Para tamu undangan dari kalangan pejabat tinggi, pengusaha lokal, dan kerabat kaya raya dari pihak keluarga Bapak, berjalan pelan melewatiku satu persatu dengan menyunggingkan senyuman miring yang sangat merendahkan harga diri. Beberapa ibu-ibu kerabat dari desa bahkan secara terang-terangan berani berbisik keras tepat di depan wajahku, membicarakan betapa malang dan menyedihkannya nasibku, menjadi barang rongsokan sisa yang akhirnya dipungut iba oleh seorang pria melarat utusan dari keluarga yang sudah bangkrut total. Ibu kandungku sendiri, yang sengaja memilih duduk menjauh di sudut paling ujung panggung pelaminan, dengan kejamnya sengaja membuang muka ke arah dinding setiap kali pandangan mata kami berdua tidak sengaja saling bertemu di udara. Wanita yang melahirkanku itu terlihat sangat jijik dan malu melihat darah dagingnya sendiri duduk bersanding dengan Arya. Rasa gengsi yang tinggi telah menutupi seluruh mata hati keibuan ibuku sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan hancurnya perasaanku malam ini, asalkan amukan para rentenir yang menagih hutang di rumah siang tadi bisa sedikit diredam dan ditangguhkan pembayarannya menggunakan lembaran uang sumbangan yang masuk ke dalam kotak di depan pintu dari para tamu penting yang hadir malam ini. Arya yang berdiri tegak di sisiku, justru terus-menerus memancarkan aura ketenangan yang sangat aneh dan misterius. Setiap kali ada tamu sombong yang dengan sengaja memandang rendah ke arahnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan mencibir jasawaannya yang sangat sederhana itu, Arya tidak membalas dengan kemarahan. Dia hanya membalas tatapan sinis mereka dengan senyuman tipis yang sulit diartikan maknanya dan sebuah anggukan hormat yang sangat elegan. Hebatnya lagi, dia tidak sedikit pun melonggarkan genggaman tangan besarnya dari tanganku yang terus berkeringat dingin di sepanjang sisa acara berlangsung. Di pertengahan malam, saat aku merasa kedua lututku sudah akan menyerah kalah dan rubuh menghantam lantai karena menahan beban gaun yang sangat berat dan menahan rasa lapar yang melilit perih lambungku seharian, Arya dengan pergerakan yang sangat sigap dan tersembunyi menahan pinggang belakangku agar aku tetap berdiri tegak. Dia lalu diam-diam memanggil seorang pramusaji muda yang lewat di belakang pelaminan, dan dengan nada sopan meminta tolong dicarikan segelas teh manis hangat khusus untukku. Perhatian dan perlakuan kecil yang sangat sederhana dari seorang pria itu sukses meruntuhkan kembali dinding pertahanan air mataku, hingga tumpah membasahi bedak tebal di pipiku. Sepanjang 22 tahun aku hidup bernapas, tidak pernah sekalipun ada satu orang pun di rumahku yang mau meluangkan waktunya untuk peduli, sekadar bertanya apakah aku sedang kelelahan bekerja atau kelaparan belum makan. Namun pria asing bergelar satpam yang baru saja kunikahi secara paksa beberapa jam yang lalu ini, justru langsung membuktikan dirinya menjadi satu-satunya manusia yang memanusiakan jiwaku, tepat di tengah ruangan raksasa yang sedang dipenuhi oleh ribuan manusia berhati iblis di sekeliling kami ini. Menjelang tengah malam, setelah seluruh rangkaian kemegahan palsu dan sandiwara memuakan itu berakhir tuntas, dan seluruh tamu undangan telah membubarkan diri pulang dengan membawa segudang bahan gosip murahan tentang aib keluargaku, aku dan Arya langsung diusir keluar secara tidak terhormat dari gedung pertemuan itu.
Ibu menghampiriku di dalam ruang rias yang sepi saat aku sedang kesulitan melepaskan puluhan jarum peniti tajam yang sedari tadi menusuk-nusuk kulit dadaku. Dengan tatapan mata sedingin es di kutub utara dan suara desisan tajam menyerupai ular berbisa, ibu menyatakan dengan tegas bahwa tugasku sebagai anak sudah selesai malam ini juga. Aku sudah berhasil menjadi tumbal untuk menyelamatkan wajah keluarga besar ini di depan publik kota Kediri. Namun tanpa rasa bersalah, ibu menegaskan bahwa mulai malam ini juga, namaku secara resmi telah dicoret menggunakan tinta merah dari dalam lembar kartu keluarga bapak. Ibu dengan sadisnya mengusirku pergi jauh-jauh, melarang keras diriku menginjakan sebelah kaki pun di halaman rumah hijau pudar di pinggiran Kediri itu lagi untuk selamanya. Ibu meludah ke lantai dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah sudi menampung seorang anak pembawa sial yang bersuamikan satpam miskin, melarat, dan tidak punya masa depan sepertiku. Dia menutupi semua rasa malu dan kegagalan mendidik Siska dengan cara membuangku begitu saja ke jalanan malam yang sangat gelap gulita bagaikan membuang bangkai kucing. Pada akhirnya, dengan hanya berbekal satu buah koper kain lusuh yang resletingnya sudah rusak, berisi tumpukan pakaian bekasku yang sengaja dilemparkan pamanku ke atas genangan air di pelataran parkir gedung, aku terpaksa berjalan tertatih menembus rintik gerimis malam kota Kediri. Melangkah pasrah mengikuti kemana arah langkah kaki suami asingku berjalan menuju entah kemana, membawa sejuta luka berdarah yang menganga sangat lebar tertanam abadi di dalam rongga dada. Malam itu, langit kota Kediri seolah ikut menangis meratapi nasibku yang sangat menyedihkan. Rintik gerimis berubah menjadi hujan yang cukup deras saat kami melangkah keluar dari area parkir gedung pertemuan mewah di Jalan Doho tersebut. Arya berjalan di depanku. Sebelah tangannya yang kekar menarik koper kainku yang resletingnya sudah rusak parah, sementara tangan sebelahnya lagi memegang sebuah payung lipat berwarna hitam yang sudah agak pudar warnanya. Dia memiringkan payung itu sepenuhnya ke arahku, membiarkan bahu kirinya dan seluruh sisi kiri kemeja putih kasual yang ia kenakan setelah melepas jas sewaannya menjadi basah kuyup tersapu air hujan. Aku terdiam kaku melihat pengorbanan kecil yang sama sekali tidak pernah kudapatkan dari keluargaku sendiri. Selama ini, aku selalu menjadi tameng bagi keluargaku, namun malam ini, ada seorang pria asing yang dengan rela menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng untuk melindungiku dari dinginnya badai kehidupan. Kami berjalan menyusuri trotoar yang tergenang air menuju sebuah sepeda motor tua yang diparkir di ujung jalan. Itu adalah sepeda motor bebek keluaran tahun 90-an yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, menampilkan karat coklat yang menumpuk di bagian besi-besinya. Arya menaruh koper bututku di bagian depan motor dengan sangat hati-hati, seolah-olah koper itu berisi tumpukan emas batangan yang sangat berharga, padahal isinya hanyalah baju-baju sisa yang warnanya sudah kusam. Sebelum menyalakan mesin motornya yang bersuara cukup bising dan berat, Arya membuka jaket parasit tipis berwarna biru dongker miliknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyampirkan jaket yang memiliki aroma khas sabun cuci baju murah bercampur wangi keringat maskulin itu ke atas bahuku yang gemetar kedinginan. Dia menatap mataku dengan sorot yang sangat dalam, lalu berkata pelan meminta maaf karena hanya kendaraan tua ini yang bisa dia tawarkan untuk membawaku pulang ke rumahnya. Dia meminta izin untuk melaju sedikit pelan karena jalanan aspal menuju arah Kecamatan Semen, tempat tinggalnya yang berada di kaki Gunung Wilis, sangat licin jika diguyur hujan deras seperti malam ini. Sepanjang perjalanan membelah jalanan malam kota Kediri yang mulai sepi, aku hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. Angin malam yang bertiup kencang menusuk tulang seakan membawa pergi seluruh sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Perlahan-lahan, tanpa sadar tanganku yang sedingin es mulai mencengkeram erat ujung kemeja Arya di bagian pinggangnya. Bukan karena aku ingin bersandar bermanja, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat akan masa depan yang tidak pasti ini. Namun, setiap kali motonya melewati jalanan yang berlubang, Arya selalu memperlambat lajunya dengan sangat halus, seakan memastikan tubuhku yang sedang lelah ini tidak tergoncang keras. Ada sebuah rasa aman yang aneh dan asing menyusup perlahan ke dalam relung hatiku. Ya Allah, apakah ini takdir yang Engkau gariskan untuk hamba? Apakah pria yang sedang mengemudikan motor tua di depanku ini adalah malaikat penyelamat yang Engkau kirimkan? Ataukah dia hanyalah awal dari mimpi buruk baru yang akan menghancurkan sisa kewarasanku? Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat panjang dan melelahkan menembus udara dingin kaki Gunung Wilis,
Motor tua Arya akhirnya berbelok memasuki sebuah gang sempit yang gelap dan hanya diterangi oleh satu lampu jalan yang berkedip-kedip redup. Gang itu hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan roda dua, dengan dinding-dinding rumah tetangga yang saling berhimpitan rapat. Kami berhenti tepat di depan sebuah pintu kayu sederhana bercat coklat yang sebagian kayunya sudah lapuk dimakan usia. Ini adalah rumah kontrakan Arya. Sebuah gubuk kecil yang sangat jauh dari kata mewah. Namun entah mengapa terlihat sangat damai. Arya mendorong pintu itu perlahan hingga menimbulkan suara decitan pelan. Dia menyalakan saklar lampu, menampilkan sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter yang berfungsi sekaligus sebagai ruang tamu, ruang tidur, dan ruang makan. Lantainya hanya beralaskan plester semen biasa yang dingin, tanpa ada sehelai karpet pun yang menutupi. Di sudut ruangan, hanya terdapat sebuah kasur busa tipis yang dibentangkan di atas lantai, sebuah lemari plastik kecil yang sudah melengkung, dan sebuah meja kayu pendek tempat menaruh beberapa piring dan gelas kaca yang bersih. Arya memutar tubuhnya menghadapku. Wajahnya terlihat sedikit gugup dan penuh rasa bersalah saat melihatku masih berdiri mematung di ambang pintu dengan gaun pengantin kebesaranku yang bagian bawahnya sudah kotor oleh cipratan lumpur jalanan. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mengucapkan kata maaf berulang kali dengan suara baritonnya yang terdengar sangat tulus. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya istana yang dia miliki. Tidak ada pendingin ruangan seperti di kamarmu yang dulu, tidak ada kasur empuk, dan mungkin atapnya akan sedikit bocor jika hujan bertambah deras. Dia memintaku untuk bersabar dan berjanji akan bekerja jauh lebih keras lagi sebagai satpam agar kelak bisa membelikan kasur yang lebih layak untukku. Mendengar ucapan pria itu, pertahanan air mataku kembali runtuh dan tumpah dengan sangat deras. Bukan karena aku merasa jijik atau meratapi nasibku yang harus tinggal di gubuk sempit ini, melainkan karena untuk pertama kalinya seumur hidupku, ada seorang manusia yang menganggap keberadaanku sangat berharga, yang meminta maaf padaku atas ketidaksempurnaannya, sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh ibu dan bapakku sendiri. Alhamdulillah. Batinku berbisik lirih mensyukuri setitik kehangatan yang baru saja kurasakan di tengah badai ini. Aku menggelengkan kepalaku kuat-kuat sambil mengusap air mata di pipiku. Aku melangkah masuk, meninggalkan koper rusakku di dekat pintu. Aku memberanikan diri menatap mata Lang Arya dan mengatakan bahwa ruangan kecil ini jauh lebih hangat dan mewah dibandingkan rumah besar keluargaku yang dingin bagaikan neraka tanpa cinta. Arya terpaku mendengar jawabanku. Perlahan, senyuman tipis yang sangat manis mengembang di wajah lelahnya. Tanpa banyak bicara lagi, pria itu segera bergegas menuju ke arah belakang rumah yang ternyata adalah sebuah dapur kecil dan kamar mandi yang menyatu. Dia memasak air panas menggunakan panci aluminium tua yang bagian bawahnya sudah menghitam terkena asap tungku. Setelah airnya mendidih, dia mencampurnya dengan air dingin ke dalam sebuah ember plastik kecil, lalu membawanya ke hadapanku. Hal yang terjadi selanjutnya membuat seluruh aliran darah di tubuhku seakan berhenti mengalir karena terkejut. Arya memintaku untuk duduk di ujung kasur busa tipis miliknya. Kemudian, pria berbadan tegap itu perlahan-lahan berlutut di atas lantai plester yang dingin tepat di depan kedua kakiku. Dengan sentuhan tangan yang luar biasa lembut, dia melepaskan sepatu hak tinggi sewaan yang sejak siang tadi menyiksa dan membuat tumit kakiku lecet berdarah. Dia mencelupkan sebuah kain bersih ke dalam ember berisi air hangat itu, lalu mulai membasuh kedua kakiku yang kotor dan penuh luka lecet dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia sedang membersihkan sebuah porselen kuno yang sangat rapuh dan mahal harganya. Air mataku kembali menetes jatuh mengenai punggung tangannya yang sedang mengusap telapak kakiku. Dia mendongakkan wajahnya menatapku, tersenyum menenangkan, dan berbisik lembut memintaku untuk tidak menangis lagi karena mulai malam ini, seluruh penderitaanmu di rumah lamamu sudah berakhir. Sentuhan tangannya yang kasar namun penuh kelembutan itu memberikan sensasi luar biasa yang membuat jantungku berdebar sangat kencang tidak karuan. Dia memperlakukanku layaknya seorang ratu yang paling dihormati di atas muka bumi ini, menutupi segala kekurangan gaun pengantinku yang lusuh dan riasan wajahku yang sudah hancur berantakan. Malam itu, Arya memaksaku untuk tidur di atas satu-satunya kasur busa yang dia miliki. Sementara dia sendiri dengan sangat keras kepala memilih untuk menggelar sebuah tikar anyaman pandan tipis di lantai semen di dekat pintu masuk. Dia menggunakan jaket parasit birunya sebagai bantal, meringkuk menahan dinginnya angin malam yang menyusup masuk melalui celah-celah jendela kayu yang tidak tertutup rapat.
Aku berbaring menatap punggung tegapnya yang bergetar pelan karena kedinginan. Merasakan sebuah perasaan campur aduk yang sangat aneh menggerogoti hatiku. Rasa bersalah, rasa haru, dan sebuah tunas benih cinta yang entah sejak kapan mulai tumbuh mengakar kuat di dasar dadaku. Aku terus terjaga sepanjang malam, merenungi takdir luar biasa yang sedang mempermainkan hidupku, sembari terus memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar pria asing yang kini menjadi suamiku ini selalu diberikan perlindungan dan kesehatan. Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma bumbu bawang merah dan cabai yang digoreng menyengat hidungku. Cahaya matahari pagi kota Kediri mengintip malu-malu dari balik tirai jendela yang tipis. Aku bangkit duduk dan melihat Arya sudah bangun lebih dulu. Dia sedang berdiri membelakangiku di area dapur kecil, mengaduk nasi putih sisa kemarin malam di dalam wajan penggorengan hitam. Dia mengenakan kaos oblong berwarna putih pudar dan celana bahan kain yang bagian lututnya sudah menipis. Saat dia menoleh dan melihatku sudah terbangun, senyum paginya yang sangat cerah langsung menyapaku, membuat sisa-sisa kesedihan di mataku menguap begitu saja. Dia menyodorkan sepiring nasi goreng telur ceplok sederhana yang aromanya sangat menggugah selera perutku yang sedang keroncongan parah. Kami duduk berhadapan di atas lantai semen, menyantap sarapan pertama kami sebagai sepasang suami istri dengan suasana yang sangat canggung namun penuh kehangatan yang mendalam. Di sela-sela suapan nasinya, Arya menatap mataku dengan lekat. Dia mengatakan dengan suara tegas namun sangat lembut, bahwa aku sama sekali tidak perlu memaksakan diri untuk kembali bekerja menahan lelah di pabrik garmen itu jika aku tidak menginginkannya lagi. Dia meyakinkan diriku bahwa meskipun gajinya sebagai seorang satpam penjaga malam sangatlah kecil dan pas-pasan, dia berjanji dengan mempertaruhkan seluruh nyawanya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan perutku kelaparan walau hanya 1 hari. Dia akan mencari pekerjaan tambahan apa saja, asalkan aku bisa beristirahat di rumah dan memulihkan kondisi fisik serta mentalku yang sudah dihancurkan bertahun-tahun oleh keluargaku sendiri. Sebagai bukti kesungguhan hatinya, Arya tiba-tiba merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak plastik kecil yang transparan. Di dalamnya, terdapat sebuah jepit rambut sederhana berwarna merah muda, terbuat dari bahan plastik murah yang biasa dijual di pasar malam pinggir jalan. Dia menyerahkan jepit rambut itu kepadaku dengan tangan yang sedikit gemetar. Mungkin dia merasa malu karena tidak mampu membelikan perhiasan emas berlian seperti yang dikenakan kakakku Siska. Dia berkata bahwa saat dia sedang dalam perjalanan pulang dari tugas jaga malam beberapa hari yang lalu, dia melihat jepit rambut ini di sebuah lapak kaki 5, dan entah mengapa dia langsung teringat pada rambut panjangku yang selalu kuikat asal-asalan menggunakan karet gelang murahan setiap kali aku keluar rumah menemui dirinya di pagar. Dia memintaku untuk menerima hadiah kecil yang tidak seberapa harganya ini, sebagai tanda ikatan janji bahwa dia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaanmu, meskipun dia harus mengorbankan seluruh keringat dan darahnya. Air mataku tumpah ruah tak terbendung lagi membasahi piring nasi gorengku. Tanganku gemetar menerima jepit plastik itu, sebuah benda mati yang harganya mungkin tidak sampai Rp5.000. Namun bagiku benda ini jauh lebih berharga dan bernilai tinggi dibandingkan gaun pengantin puluhan juta yang kupakai semalam. Aku memeluk erat jepit rambut itu di dadaku, menganggukkan kepalaku dengan sangat kuat, dan untuk pertama kalinya sejak hari kelahiranku di dunia ini, aku tersenyum dari dasar hatiku yang paling dalam, menangis bahagia karena menyadari bahwa aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam tatapan mata teduh satpam miskin ini. Hari-hari pertamaku hidup seatap dengan Arya di gubuk kecil ini berjalan dengan sangat damai dan tenang. Jauh dari bentakan kasar ibuku, jauh dari tatapan merendahkan bapakku, dan jauh dari sifat egois kakakku. Arya benar-benar membuktikan semua ucapannya. Dia berangkat bekerja memakai seragam satpamnya pada sore hari dan baru pulang menjelang pagi buta dengan wajah kelelahan yang luar biasa. Namun dia tidak pernah absen membelikanku makanan hangat dalam bungkusan plastik sebelum dia merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Aku mulai mengambil alih tugas membersihkan rumah kontrakan mungil kami, mencucikan seragam birunya yang kotor menggunakan tangan, dan menunggu kedatangannya dengan senyum bahagia di ambang pintu setiap kali suara mesin motor tuanya terdengar memasuki gang sempit depan rumah. Hubungan kami berdua perlahan-lahan tumbuh menjadi sebuah ikatan emosional yang sangat kuat dan tidak terpisahkan. Namun, di balik semua kehangatan dan kesederhanaan hidup yang mulai kunikmati ini, ada sebuah keganjilan kecil yang perlahan-lahan mulai merayap naik mengusik pikiranku dan menimbulkan tanda tanya besar. Kejadian aneh itu bermula pada suatu malam yang sangat larut.
Angin malam berhembus cukup kencang membuatku terbangun dari tidur lelapku karena kedinginan. Aku menoleh ke arah tikar tempat Arya biasa tidur di lantai, dan menyadari bahwa suamiku itu tidak ada di tempatnya. Tikar anyaman itu kosong. Aku bangkit berdiri dengan pelan, melangkah berjinjit mencari keberadaannya. Mataku menangkap sebuah bayangan samar suamiku yang sedang berdiri membelakangiku di teras luar rumah yang gelap, di bawah guyuran cahaya bulan purnama. Dia sedang mengangkat sebuah panggilan telepon genggam. Awalnya aku mengira itu hanyalah panggilan biasa dari rekan sesama satpam. Namun, saat telingaku menangkap nada suaranya yang sedang berbicara, langkah kakiku mendadak terhenti kaku di balik pintu kayu. Arya sama sekali tidak menggunakan nada suara baritonnya yang lembut dan merendah seperti biasanya. Nada suaranya terdengar sangat tegas, dingin, penuh otoritas tinggi, dan yang paling membuat jantungku berdebar memburu adalah, dia sedang berbicara dengan sangat lancar menggunakan bahasa Inggris tingkat tinggi yang sama sekali tidak ku mengerti artinya. Menyebutkan serangkaian angka-angka triliunan rupiah dan nama-nama perusahaan asing raksasa dengan nada mengancam yang sangat menakutkan. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang sedang memberikan titah mutlak kepada bawahan rendahannya yang telah melakukan kesalahan sangat fatal. Pikiranku langsung berkecamuk hebat. Napasku tertahan di tenggorokan. Siapakah sebenarnya pria yang setiap malam tidur beralaskan tikar pandan tipis di lantai semen rumah ini? Mengapa seorang satpam biasa yang hidup melarat dan menyedihkan, mampu berbicara dengan gaya bahasa dan intonasi seorang penguasa besar yang sangat kejam? Rahasia besar apa yang sedang disembunyikan rapat-rapat oleh suamiku di balik seragam birunya yang memudar itu? Rasa penasaran dan ketakutan mulai bercampur aduk menjadi satu kesatuan yang gelap, perlahan-lahan menyelimuti pikiranku, membawaku semakin dalam ke arah sebuah misteri besar yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya dalam mimpi terburukku sekalipun. Malam itu terasa membeku dan mencekik rongga dadaku. Angin malam yang bertiup menembus celah dinding kayu rumah kontrakan kami seolah membawa ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Aku menahan napasku sekuat tenaga, memejamkan kedua mataku rapat-rapat, dan berpura-pura tertidur sangat pulas saat aku mendengar suara langkah kaki Arya perlahan-lahan mendekat dari arah pintu depan. Jantungku berdebar memburu menghantam tulang rusukku dengan sangat keras. Suara bariton suamiku yang beberapa saat lalu terdengar begitu dingin, tegas, dan penuh kuasa saat berbicara menggunakan bahasa asing di telepon, kini tergantikan oleh keheningan yang sangat mencekam. Aku merasakan hembusan napasnya yang hangat saat dia berlutut di samping kasur busa tipisku. Dengan sentuhan yang luar biasa lembut, tangan kasarnya menarik selimut tipisku yang tersingkap, menutupi bahuku agar aku tidak kedinginan. Dia mengusap puncak kepalaku dengan sangat pelan, seolah-olah aku adalah benda pecah belah yang sangat berharga. Sentuhan itu mengalirkan rasa hangat yang aneh, namun di saat yang bersamaan, menyisakan sebuah ketakutan yang sangat gelap di dasar hatiku. Siapakah sebenarnya pria yang kini berbaring di atas lantai semen dingin di sebelahku ini? Hari demi hari berganti memeluk minggu. Kehidupan kami di gubuk kecil di daerah Kecamatan Semen, di kaki Gunung Wilis ini, berjalan bagaikan aliran sungai yang tenang namun menyimpan palung yang sangat dalam di dasarnya. Arya terus menjalankan perannya sebagai seorang suami miskin dengan sangat sempurna. Setiap sore hari, dia memakai seragam satpam birunya yang sudah pudar dan berangkat bekerja menjaga keamanan di sebuah pabrik kecil di pinggiran kota. Dia baru akan kembali pada pagi buta dengan wajah yang kuyu dan kantung mata yang menghitam karena kelelahan kurang tidur. Walaupun hidup kami sangat serba kekurangan, berbanding terbalik 180 derajat dengan kehidupanku di rumah bapak dan ibu dahulu, namun aku merasa jauh lebih hidup dan bernapas lega di sini. Alhamdulillah, setiap kali kami berdua duduk bersila di atas lantai semen menyantap hidangan sederhana berupa nasi putih hangat dan lauk tempe goreng seadanya, Arya selalu menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam. Dia selalu menyisihkan bagian tempe goreng yang paling besar dan menaruhnya di atas piringku, memaksa diriku untuk makan lebih banyak agar tubuhku yang kurus kering ini bisa kembali berisi. Perhatian-perhatian kecil itulah yang membuat dinding kecurigaanku perlahan-lahan runtuh tergerus oleh rasa cinta yang semakin tumbuh subur mengakar di dalam dadaku. Aku mulai menepis semua pikiran buruk tentang panggilan telepon misterius malam itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin saja Arya hanya sedang bermimpi mengigau,
Atau mungkin dia sedang menirukan dialog dari film aksi barat yang ditontonnya di pos penjagaan satpam. Aku memilih untuk membutakan mataku dan menulikan telingaku. Karena aku terlalu takut kehilangan satu-satunya tempat bersandar yang kumiliki saat ini. Aku mencintainya. Aku sangat mencintai pria berseragam lusuh ini dengan segenap jiwa dan ragaku, tanpa mempedulikan masa lalunya atau rahasia kelam apapun yang sedang disembunyikannya di balik tatapan matanya yang teduh itu. Namun, ujian atas kesabaran dan harga diri kami tidak berhenti sampai di situ saja. Suatu pagi yang cukup cerah, aku meminta izin kepada Arya untuk pergi berbelanja kebutuhan dapur yang sudah menipis. Dengan berbekal beberapa lembar uang ribuan yang lusuh hasil sisa gaji Arya minggu lalu, aku melangkah kaki menuju Pasar Setono Betek, salah satu pasar tradisional terbesar dan paling ramai yang terletak di pusat kota Kediri. Aroma tajam rempah-rempah, amis ikan segar, dan suara tawar-menawar yang riuh rendah menyambut kedatanganku. Aku berjalan menunduk, menyusuri lorong-lorong pasar yang becek dan sempit, mencari pedagang sayur langganan yang menjual sisa-sisa sayuran dengan harga yang sangat murah. Saat aku sedang sibuk memilih ikatan bayam yang daunnya sudah sedikit layu karena hanya itu yang mampu kubeli, tiba-tiba saja sebuah suara wanita yang sangat melengking dan melukai telinga memanggil namaku dengan nada yang sangat merendahkan dari arah belakang tubuhku. Tubuhku seketika menegang kaku bagaikan tersambar petir di siang bolong. Aku menoleh perlahan dengan tangan yang gemetar hebat menjatuhkan ikatan bayam di tanganku. Di sana, berdiri tegak dengan dagu terangkat sombong, adalah Bulik Darmi, adik kandung dari ibuku sendiri. Beliau sedang berbelanja ditemani oleh seorang asisten rumah tangganya yang membawakan keranjang belanjaan penuh berisi potongan daging sapi segar dan buah-buahan impor yang sangat mahal. Bulik Darmi menatapku dari ujung kepala yang hanya dibalut jilbab usang, hingga ujung kakiku yang memakai sandal jepit murahan bermotif luntur. Senyuman sinis dan penuh kemenangan tercetak jelas di bibirnya yang diolesi lipstik berwarna merah menyala. Dengan suara yang sangat lantang dan sengaja dikeraskan agar seluruh pengunjung pasar dan pedagang di sekeliling kami bisa mendengarnya, beliau mulai menguliti harga diriku tanpa sisa sedikit pun. Bulik Darmi mengejekku dengan kata-kata yang sangat tajam menyayat ulu hatiku. Beliau mengatakan sungguh sangat kasihan melihat nasib keponakannya yang dulu sempat mengenakan gaun pengantin mewah puluhan juta rupiah. Kini harus berakhir menjadi gembel pasar yang hanya mampu memunguti sayuran busuk sisa dagangan orang. Beliau tertawa terbahak-bahak menghina kemiskinanku, menyebutkan bahwa inilah karma buruk yang pantas kuterima karena berani menentang kehendak orang tua dan memilih hidup melarat bersama seorang satpam udikan yang tidak memiliki masa depan. Beliau dengan kejamnya membandingkan nasibku dengan Siska yang menurut kabar burung sudah hidup bergelimang harta di luar negeri bersama pengusaha kaya raya, menikmati liburan mewah dan makan di restoran berbintang, sementara aku harus mengais sisa makanan di tumpukan sampah pasar tradisional. Kata-kata Bulik Darmi bagaikan ribuan belati beracun yang ditusukkan tepat ke jantungku secara bertubi-tubi tanpa ampun. Para pengunjung pasar yang sedang berbelanja mulai menghentikan aktivitas mereka, membentuk lingkaran kecil di sekeliling kami, menonton penderitaanku dengan tatapan mata penuh rasa kasihan bercampur ejekan yang merendahkan martabatku sebagai seorang manusia. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mataku, mengaburkan pandanganku. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, menggigit bibir bawahku hingga terasa anyir darah segar mengalir di lidahku, berusaha sekuat tenaga menahan isak tangis agar tidak pecah di depan wanita sombong ini. Aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membalas hinaannya, karena apa yang diucapkannya tentang kemiskinanku adalah sebuah kenyataan pahit yang harus kutelan setiap harinya. Aku hanya ingin bumi terbelah saat ini juga dan menelan tubuhku bulat-bulat agar aku bisa menghilang dari tatapan menghakimi ribuan mata manusia di pasar ini. Namun, tepat di saat pertahanan batinku hampir hancur lebur berserakan di tanah becek Pasar Setono Betek, sebuah tangan besar yang terasa sangat familiar dan hangat tiba-tiba melingkar dengan erat dan posesif di pinggangku. Aroma khas sabun cuci baju murah bercampur wangi keringat maskulin yang menenangkan langsung menyeruak masuk ke dalam indera penciumanku. Aku mendongakkan kepalaku dengan napas tercekat. Arya berdiri tegak di sampingku. Dia masih mengenakan seragam satpam birunya yang terlihat sangat lelah, pertanda bahwa dia baru saja pulang dari tugas jaga malamnya yang panjang dan menyiksa fisik. Wajah tampannya mengeras. Rahangnya terkatup sangat rapat hingga otot-otot di lehernya menonjol keluar. Namun, tidak ada sedikit pun raungan amarah meledak-ledak yang keluar dari bibirnya.
Pria itu justru memancarkan sebuah aura intimidasi yang sangat gelap, dingin, dan menekan napas siapa saja yang berada di dekatnya. Sorot mata elangnya yang biasanya selalu menatapku dengan kelembutan luar biasa, kini menajam bagaikan pedang algojo yang siap menebas leher musuhnya tanpa ampun. Arya menatap tepat ke arah kedua bola mata bulik Darmi yang perlahan-lahan mulai membelalak ketakutan melihat kedatangan pria berseragam di hadapannya. Dengan nada suara bariton yang sangat tenang namun mengandung racun ancaman yang mematikan, Arya membuka suaranya memecah keheningan pasar yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dia menyapa bulik Darmi dengan sebutan yang sangat sopan, namun setiap penekanan kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti sebuah tamparan keras di wajah keriput wanita tua itu. Arya mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas perhatian berlebih yang diberikan oleh keluarga istri tercintanya terhadap kehidupan pernikahan kami yang sederhana ini. Namun, Arya melanjutkan ucapannya dengan senyum miring yang sangat meremehkan, bahwa kekayaan harta benda di dunia ini hanyalah titipan sementara yang bisa lenyap menjadi debu dalam hitungan 1 detik saja jika Sang Pencipta menghendakinya. Arya memperingatkan bulik Darmi dengan suara yang merendah berbisik mendesis, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisannya yang berbisa, karena roda kehidupan ini berputar dengan sangat cepat dan tidak terduga arahnya. Hari ini beliau bisa tertawa sombong di atas penderitaan keponakannya, namun esok hari, bisa saja beliau yang akan merangkak memohon ampunan memungut sisa makanan di bawah telapak kaki wanita yang sedang dihinanya hari ini. Mendengar rentetan kalimat dingin yang penuh ancaman tersirat dari seorang satpam rendahan, wajah bulik Darmi seketika berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat hidup. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan kekurangan air, tidak mampu menemukan satu patah kata pun untuk membalas ucapan telak Arya. Seluruh kesombongan dan kecongkakan yang tadi melekat tebal di wajahnya seolah-olah luntur tersapu air kotor pasar. Arya tidak mempedulikan lagi wanita tua yang sedang gemetar ketakutan itu. Dia melepaskan pelukannya dari pinggangku. Kemudian dengan pergerakan yang sangat tenang, dia mengeluarkan sebuah dompet kulit usang dari saku belakang celananya. Dia mengambil selembar uang 100 ribuan yang terlihat sangat berharga, menyerahkannya kepada pedagang sayur langgananku, dan memborong seluruh sisa sayuran segar yang ada di lapak tersebut tanpa meminta uang kembalian sepeser pun. Arya mengambil alih seluruh kantong plastik belanjaan yang berat itu dengan sebelah tangannya. Lalu tangan sebelahnya lagi menggenggam erat telapak tanganku yang sedingin es. Pria itu menuntunku berjalan melewati kerumunan orang-orang yang secara otomatis membelah jalan memberikan ruang untuk kami lewat. Seolah-olah kami adalah sepasang raja dan ratu yang sedang berjalan di atas karpet merah kehormatan, bukan di atas jalanan pasar yang becek penuh lumpur. Saat kami berjalan menjauh meninggalkan pasar Setono Betek, aku terus menatap profil samping wajah suamiku dengan perasaan yang sangat bergejolak hebat di dalam dada. Ketegasan, kewibawaan, dan cara bicaranya yang luar biasa elegan saat menghancurkan kesombongan pamanku tadi, sama sekali bukan cerminan dari seorang buruh kasar yang tidak berpendidikan. Perlahan-lahan, bayang-bayang kecurigaan yang sempat kukubur dalam-dalam kembali bangkit dan menghantui pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih liar. Ada kekuatan besar yang sedang tertidur lelap di dalam diri pria di sampingku ini, kekuatan yang sengaja dia sembunyikan rapat-rapat dari dunia, dan aku mulai merasa sangat ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti kekuatan raksasa itu benar-benar terbangun dan menghancurkan semua kepalsuan yang menyelimuti hidup kami berdua. Dalam perjalanan pulang menyusuri jalanan kota Kediri yang mulai memanas oleh terik matahari siang, aku memberanikan diri untuk membuka suara. Dengan nada yang sangat pelan dan ragu-ragu, aku bertanya kepada Arya, mengapa dia bisa bersikap sangat berani menentang keluarga besarku yang terkenal memiliki kekuasaan dan uang yang banyak. Aku juga bertanya kepadanya tentang panggilan telepon malam itu, menanyakan apakah dia menyembunyikan sesuatu yang buruk dariku yang bisa membahayakan keselamatan kami berdua. Arya menghentikan langkah kakinya di bawah sebuah pohon rindang di pinggir jalan raya. Dia memutar tubuhnya menghadapku, meletakkan kantong belanjaan di tanah, lalu mengangkat kedua tangannya untuk menangkup wajahku yang basah oleh keringat dan air mata. Dia menatap jauh ke dalam dasar jiwaku dengan sorot mata elangnya yang sangat menenangkan itu. Dengan suara yang sangat lembut, dia berbisik memintaku untuk membuang jauh-jauh segala ketakutan yang ada di dalam hatimu. Dia berjanji bahwa rahasia apapun yang dia miliki tidak akan pernah sedikit pun menyakiti diriku. Dia meminta satu hal dariku, yaitu sebuah kepercayaan yang buta.
Dia memohon agar aku bersabar sedikit lagi menemaninya di gubuk kecil ini, karena waktu untuk membongkar seluruh sandiwara menyakitkan ini sudah semakin dekat. Dia bersumpah akan memberikan seluruh dunia dan isinya ke bawah telapak kakiku, untuk membalas setiap tetes air mata kepedihan yang pernah jatuh membasahi pipiku karena kekejaman keluargaku sendiri. Ucapannya itu terdengar seperti sebuah janji suci yang menggetarkan seluruh isi alam semesta, membakar habis keraguanku, dan menggantikannya dengan sebuah tekad baja untuk terus berdiri di sampingnya, menghadapi badai apapun yang akan menghantam kehidupan rumah tangga kami di masa depan. 3 bulan telah berlalu sejak malam kelam di mana aku diusir dari rumah keluargaku sendiri bagaikan seekor binatang berpenyakit yang menjijikan. Waktu demi waktu yang bergulir perlahan di gubuk kontrakan kecil berdinding kayu lapuk di wilayah Kecamatan Semen ini nyatanya mampu menyembuhkan kepingan hatiku yang sempat hancur lebur tanpa sisa. Alhamdulillah, kehidupan sederhanaku bersama Arya terasa begitu damai dan sangat menenangkan jiwa yang kelelahan ini. Tidak ada lagi teriakan melengking ibuku yang menuntut seluruh uang gajiku setiap akhir bulan tiba. Tidak ada lagi tatapan mata merendahkan dari bapakku yang selalu menganggap diriku sebagai beban hidup keluarga. Dan yang paling penting dari semuanya, tidak ada lagi bayang-bayang kesombongan kakakku Siska yang selalu menindas dan membuatku merasa sangat kerdil, kotor, dan tidak berharga di dunia ini. Arya benar-benar membuktikan setiap tetes janji yang pernah ia ucapkan di bawah guyuran hujan malam pernikahanku yang menyakitkan itu. Suamiku bekerja dengan sangat keras memeras keringatnya menembus hawa dingin malam demi memastikan asap dapur kami tetap mengepul menghangatkan perut. Setiap kali ia pulang dari tugas jaga malamnya yang luar biasa melelahkan fisik dan meremukkan tulang, ia selalu menyempatkan diri singgah di pasar subuh pinggir jalan untuk membelikanku seporsi bubur ayam hangat atau sekadar aneka jajanan pasar murah kesukaanku. Terkadang pada hari liburnya di akhir pekan, ia akan mengajakku berjalan-jalan sore menikmati embusan angin segar menyusuri trotoar di sekitar kawasan Monumen Simpang 5 Gumul Kota Kediri yang megah. Kami hanya duduk berdua beralaskan koran bekas di atas hamparan rumput hijau, memandangi kemegahan bangunan yang menyerupai monumen di benua Eropa itu sambil berbagi sebungkus kacang rebus hangat yang harganya tidak seberapa. Namun bagiku pribadi, momen-momen sederhana duduk di samping pria berseragam pudar itu terasa jauh lebih mewah dan berharga dibandingkan seluruh perhiasan emas permata berkilauan yang pernah dibanggakan oleh keluargaku. Cinta yang awalnya hanya sebesar biji sesawi hitam, kini telah tumbuh subur membesar menjadi sebuah pohon beringin raksasa yang menaungi seluruh rongga dadaku dengan akar-akarnya yang mengikat sanubariku dengan kuat. Aku telah menyerahkan seluruh sisa hidupku dan kepercayaanku 100% kepada pria bermata elang ini, mengubur dalam-dalam semua bayang-bayang kecurigaanku tentang misteri panggilan telepon berbahasa asing malam itu, dan memilih membutakan mata atas siapa dirinya yang sebenarnya. Namun kedamaian batin yang baru saja sesaat kurasakan itu ternyata harus kembali diporak-porandakan oleh sebuah badai topan yang datang menerjang tanpa diundang. Sore itu, langit di atas kota Kediri terlihat sangat mendung dengan gumpalan awan abu-abu tebal yang menggantung rendah di atas atap seng rumah kontrakan kami, seakan memberikan pertanda buruk dari alam semesta. Aku sedang sibuk menjemur pakaian seragam satpam biru milik Arya yang basah di halaman depan yang sangat sempit, ketika tiba-tiba saja suara deru mesin mobil yang sangat halus memecah kesunyian gang kecil pemukiman kumuh kami. Sebuah mobil sedan mewah buatan benua Eropa berwarna hitam mengkilat yang sama sekali tidak pantas berada di lingkungan padat penduduk ini berhenti tepat di depan pagar kayu rumah kami yang sudah termakan rayap. Jantungku seketika berdebar sangat kencang tidak karuan menghantam tulang rusukku. Seorang pria berbadan tegap berpakaian kemeja rapi berdasi dan memakai kacamata hitam turun dari bangku kemudi. Pria itu berjalan sangat angkuh menghampiriku tanpa melepas kacamatanya, lalu menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna emas yang memancarkan aroma parfum mawar buatan luar negeri yang sangat menyengat dan tidak asing di indera penciumanku. Setelah menyerahkan amplop mahal itu secara kasar tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk berbasa-basi, pria misterius itu langsung membalikan badannya, masuk kembali ke dalam mobil mewahnya, dan melaju pergi dengan cepat meninggalkan kepulan asap knalpot dan debu jalanan yang menerpa wajahku. Dengan kedua tangan kasarku yang bergetar sangat hebat dan tarikan napas yang tertahan sesak di pangkal tenggorokan, aku membuka segel lilin merah di amplop emas pembawa petaka tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kartu undangan makan malam eksklusif keluarga besar yang dicetak menggunakan tinta timbul berkilauan. Kedua bola mataku terbelalak lebar saat membaca rentetan kalimat rapi yang tertera di atas kertas mahal bertekstur itu.
Siska telah kembali. Sang bintang kesombongan keluargaku itu akhirnya telah kembali menginjakan kakinya di tanah air setelah berbulan-bulan lamanya melarikan diri hidup bersenang-senang di luar negeri meninggalkan setumpuk aib dan hutang. Undangan berbau menyengat itu menyatakan dengan sangat bangga bahwa keluarga besarku akan mengadakan sebuah pesta penyambutan yang meriah dan acara makan malam super mewah di ruang tamu Naratama, sebuah hotel bintang 5 paling bergengsi yang berdiri megah di pusat kota, yaitu Hotel Grand Surya Kediri. Pesta itu diadakan bukan hanya untuk ajang pamer merayakan kembalinya anak emas mereka, melainkan juga bertujuan untuk meresmikan secara publik hubungan pertunangan Siska dengan kekasih aslinya yang konon bernama Tuan Dimas, seorang laki-laki terpandang yang menjabat sebagai manajer tingkat atas dari sebuah perusahaan raksasa berskala multinasional bernama Adhitama Group. Namun yang paling menghancurkan sisa-sisa keberanianku hingga rata dengan tanah adalah sebuah catatan kecil bertulisan tangan Siska yang disematkan dengan sengaja di bagian paling bawah sudut undangan tersebut. Kakak perempuanku itu menuliskan kata-kata yang luar biasa kejam, berbisa, dan sangat merendahkan harga diriku. Dia menuliskan pesannya dengan tinta tebal. Untuk adikku tersayang Nisa dan suami satpam gembelnya yang menyedihkan. Pastikan kalian berdua hadir malam ini juga. Aku sangat ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa hancur dan melaratnya hidupmu sekarang. Setelah berani mengambil bekas gaun pengantinku dan memungut sisa sampah masalahku. Jangan sampai kamu berani menolak untuk datang menghadapku. Atau Bapak akan benar-benar mencoret total seluruh namamu dari daftar pewaris sepetak tanah kuburan keluarga kita di kampung kelak. Udara segar di sekelilingku terasa mendadak habis tersedot masuk ke dalam sebuah ruang hampa yang gelap. Aku langsung jatuh terduduk lemas di atas tanah halaman rumah yang sedikit lembab oleh sisa gerimis. Meremas kuat undangan emas pembawa petaka itu tepat di depan dadaku. Air mata keputusasaan yang sudah lama berusaha kukeringkan kini kembali merembes keluar dengan sangat deras, membasahi kedua pipiku yang kusam pucat tanpa ampun. Seluruh memori buruk, bayangan bentakan kasar, dan siksaan batin di rumah neraka keluargaku itu kembali berputar-putar bagaikan sebuah kaset rekaman rusak yang terus diulang-ulang di dalam kepalaku. Tubuhku menggigil hebat ketakutan membayangkan harus kembali berhadapan langsung dengan tatapan mata ibuku yang penuh dengan kebencian, bapakku yang selalu sengaja membuang muka jijik, dan kakakku Siska yang pasti akan menguliti seluruh sisa-sisa harga diriku tanpa ampun di hadapan banyak orang-orang penting kenalan mereka. Aku meringkuk di tanah memeluk erat kedua lututku, menangis sejadi-jadinya hingga suaraku serak meratapi nasibku yang seolah-olah tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman taring-taring setan di keluargaku sendiri. Tepat pada detik keputusasaan itu, Arya pulang dari tempat kerjanya. Pria itu mematikan mesin motor tuanya dengan sangat terburu-buru hingga menimbulkan suara rem berdecit kencang saat melihat tubuhku terduduk menangis terseduh-seduh di atas tanah kotor halaman rumah kontrakan kami. Dia langsung berlari kencang menghampiriku, melempar helm usangnya begitu saja hingga menggelinding di tanah, dan langsung menarik tubuhku dengan erat ke dalam pelukan dadanya yang bidang dan memancarkan suhu tubuh yang hangat. Dia bertanya beruntun dengan suara baritonnya yang sangat panik dan dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, menanyakan siapa manusia brengsek yang berani membuat ratunya menangis sampai sekacau dan sehancur ini. Dengan tangan yang masih bergetar tak terkendali bagai terserang demam tinggi, aku menyodorkan paksa kartu undangan emas berbau mawar itu ke hadapan wajah suamiku. Aku memohon merintih kepadanya dengan suara yang terputus-putus oleh isak tangis yang menyesakkan dada. Aku memohon dengan sangat agar kami berdua pergi melarikan diri saja malam ini juga meninggalkan kota Kediri untuk selamanya. Bersembunyi di pelosok desa mana saja asalkan tidak harus datang menyerahkan nyawa ke pesta makan malam neraka itu. Aku terus mengoceh mengatakan bahwa mentalku belum siap untuk kembali diinjak-injak bagai tanah lumpur dan dipermalukan di depan umum. Aku sangat takut mereka akan menghancurkan mentalku berkeping-keping dan merendahkan martabat suamiku di depan seluruh kolega kaya raya mereka. Arya mengambil paksa undangan emas itu dari tanganku dan membaca seluruh isinya dengan sangat saksama dan teliti. Anehnya, alih-alih memancarkan raut wajah penuh ketakutan atau kemarahan yang meledak-ledak melihat hinaan untuknya, rahang tegas suamiku itu justru perlahan-lahan mengendur santai. Saat sepasang mata elangnya menatap tajam dan membaca nama perusahaan Adhitama Group yang tertera dengan huruf tebal sebagai tempat bekerja calon suami Siska, sebuah senyuman miring yang luar biasa misterius, sangat dingin, dan dipenuhi oleh aura mara bahaya yang pekat tiba-tiba terbentuk di sudut bibir tipisnya. Sorot matanya yang beberapa detik lalu penuh dengan kelembutan saat menatapku menangis,
kini seketika berubah wujud menjadi sangat tajam, kelam, dan mematikan bagaikan mata merah seekor serigala pemburu darah dingin yang baru saja menemukan letak pasti persembunyian mangsa utamanya di tengah hutan belantara yang gelap gulita. Arya memegang kuat kedua pundakku dengan jemarinya yang kokoh, memaksa wajahku untuk mendongak dan menatap tepat mengunci ke dalam kedua bola matanya yang segelap malam. Dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung tingkat otoritas mutlak yang sama sekali tidak bisa dibantah oleh manusia manapun di dunia ini, dia berkata mendesis bahwa malam ini kita berdua sama sekali tidak akan melarikan diri bersembunyi ke lubang manapun. Dia memerintahkanku untuk segera bangkit masuk ke dalam rumah, membersihkan diri mandi dengan air hangat, dan mengenakan pakaian paling rapi dan paling sopan yang aku miliki di dalam lemari plastikku. Suamiku itu menyatakan dengan ketegasan yang mutlak bahwa kita berdua akan datang memenuhi undangan makan malam mewah jebakan tersebut dengan kepala yang tegak lurus menantang langit. Saat aku kembali memberontak di pelukannya dan menangis menolak mentah-mentah perintahnya karena rasa trauma dan takut yang teramat sangat telah berhasil menguasai akal sehatku, Arya menghapus sisa air mata di pipiku dengan usapan lembut ibu jarinya yang kapalan. Dia berbisik sangat pelan dengan nada suara yang sukses menggetarkan seluruh jaringan saraf di tubuhku. Dia mengatakan dengan tatapan membunuh, "Percayalah pada suamimu ini, Nisa. Malam ini adalah malam paling terakhir mereka akan berani tertawa di atas air mata penderitaanmu. Malam ini, di ruangan itu, aku sendiri yang akan memastikan dengan kedua tanganku bahwa seluruh dinding kesombongan yang mereka bangun tinggi-tinggi menyentuh awan akan hancur lebur rata dengan tanah tepat di bawah telapak kakimu." Ya Allah, rentetan kata-katanya yang diucapkan dengan sangat mematikan itu benar-benar terdengar seperti sebuah mantra sihir penakluk pikiran yang perlahan-lahan mengusir paksa seluruh kabut ketakutanku, dan mulai menggantikannya dengan sebuah debaran penuh antisipasi dan rasa penasaran yang memuncak. Sisa waktu di sore hari itu terasa berjalan merangkak sangat lambat dan menyiksa aliran darahku menjelang malam tiba. Setelah membasuh diri, aku hanya membalut tubuhku mengenakan sebuah baju terusan panjang sederhana berlengan panjang berwarna merah marun tua. Kain baju itu sudah sedikit memudar warnanya di bagian lipatan lengan karena sering kucuci, dipadukan dengan hijab hitam polos murah yang kuikat dengan gaya rapi dan rahasia menutupi dada. Sama sekali tidak ada perhiasan mahal bertahtakan berlian yang menempel di tubuhku. Tidak ada pulasan riasan wajah tebal dari penata rias terkenal. Aku hanya meratakan bedak tabur bayi tipis untuk sedikit menutupi wajah sawo matangku yang kusam akibat sering terbakar panas matahari, dan menyematkan dengan hati-hati jepit rambut plastik berwarna merah muda yang murah meriah pemberian suamiku tercinta itu di balik lipatan hijabku. Sementara itu, suamiku Arya hanya mengenakan sebuah kemeja motif batik lengan panjang pudar berwarna dasar coklat tanah, kemeja bekas yang sangat biasa ia pakai untuk menghadiri acara tahlilan doa bersama di kampung kumuh kami. Pakaian itu dipadukan dengan celana bahan hitam kain yang sudah kusam warnanya dan sepasang sepatu pantofel hitam yang kulit sintetisnya sudah mulai mengelupas hancur di bagian ujung jarinya. Penampilan kami berdua benar-benar terlihat sangat sederhana, udikan, melarat, dan sangat tidak pantas untuk berani menginjakan sebelah kaki di atas karpet lobi sebuah bangunan hotel bintang 5 sekelas Grand Surya Kediri yang terkenal dengan kemewahan arsitektur dan kemegahan lampu kristal impornya itu. Tepat pukul 7 malam, kami berdua berangkat menembus tebal dan dinginnya hembusan angin malam kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor bebek keluaran tahun 90-an bersuara bising milik Arya. Sepanjang perjalanan panjang di atas bentangan aspal jalan raya Doho yang dipenuhi oleh gemerlap silau lampu-lampu pertokoan kota, aku menyembunyikan wajahku dengan cara memeluk pinggang Arya dari belakang dengan sangat erat, membenamkan pipiku di punggung lebarnya yang kokoh bagaikan benteng pertahanan terakhirku. Jantungku terus berdetak memburu memompa darah dengan sangat cepat tidak karuan. Bibirku terus merapalkan ayat-ayat suci doa tanpa henti memohon perlindungan secara penuh kepada Tuhan semesta alam dari segala bentuk jebakan niat buruk dan penghinaan masif yang telah dipersiapkan dengan matang oleh darah dagingku sendiri di gedung mewah sana. Setibanya kami berdua di area pelataran parkir tamu hotel yang ukurannya sangat luas dan terang benderang menyilaukan mata, tamparan perbedaan kasta sosial yang sangat curam itu langsung menghantam mentalku tanpa belas kasihan sedikitpun. Motor tua bising berkarat kami harus berjalan merayap pelan di sela-sela deretan panjang puluhan mobil mewah sport keluaran luar negeri terbaru milik para tamu undangan penting lainnya. Beberapa petugas keamanan hotel berseragam safari dan para pelayan valet yang berpakaian rompi rapi memandang sangat rendah ke arah kami berdua dengan tatapan penuh kecurigaan dan rasa jijik yang tidak ditutupi sama sekali.
Mereka berbisik-bisik menertawakan kami, seolah-olah kami ini adalah sepasang pengemis jalanan gelandangan yang salah membaca peta alamat dan berniat menyusup masuk untuk mencuri makanan sisa kotor dari tempat pembuangan sampah dapur hotel. Dengan langkah kaki yang terasa luar biasa berat bagaikan masing-masing pergelangan kakiku diikat kuat dengan batu kali seberat puluhan kilogram. Aku berjalan menunduk dalam-dalam mengikuti ritme langkah mantap suamiku Arya memasuki lobi utama hotel yang berlantaikan batu marmer Eropa mengkilap. Hembusan angin dari mesin berpendingin ruangan sentral hotel itu terasa sangat dingin menusuk menembus kulit hingga ke tulang sumsumku. Namun keajaiban kembali terjadi. Arya sama sekali tidak menundukkan kepalanya seperti budak rendahan yang biasa ia perankan saat menerima hinaan dan perintah kasar di rumah lamaku dulu. Malam ini, suamiku berjalan dengan punggung yang ditegakkan sangat lurus bagai tiang baja. Dada bidangnya membusung ke depan memancarkan aura dominasi yang pekat. Dan langkah kakinya yang berat berbunyi menggema sangat berwibawa membelah keramaian tatapan sinis tamu-tamu hotel berbaju mahal. Cara berjalannya malam ini sangat anggun dan mengintimidasi. Seolah-olah bangunan hotel megah bernilai ratusan miliar rupiah ini hanyalah sebuah rumah mainan kecil miliknya sendiri yang bebas ia injak sesuka hatinya. Kami segera dihampiri dan diarahkan oleh seorang pelayan berbaju rapi yang tersenyum meremehkan menuju ke arah sebuah ruang makan privat berukuran sangat besar khusus pemesanan tamu penting. Ruangan eksklusif itu terletak di ujung koridor lantai 2 hotel. Sebuah ruangan rahasia yang daun pintunya dihiasi oleh ukiran rumit kayu jati asli dan gagang pembuka berlapis emas yang mengkilap menyilaukan mata. Saat pelayan sombong itu akhirnya membukakan perlahan kedua daun pintu raksasa tersebut ke arah dalam, suara tawa riang gembira kebahagiaan palsu dan denting suara puluhan gelas kaca kristal minuman yang saling beradu bersulang langsung menyeruak kencang keluar menyambut dan menyiksa gendang telingaku. Di dalam ruangan kedap suara yang sangat mewah dan diterangi dengan benderang oleh sebuah lampu gantung kristal raksasa tepat di tengah plafon itu, duduklah seluruh anggota keluarga besarku yang tamak. Mereka duduk melingkar mengelilingi sebuah meja bundar kayu jati yang sangat panjang dan dipenuhi oleh jajaran hidangan daging sapi mewah mancanegara yang asap uap panasnya masih mengepul menyebarkan bau bumbu rempah harum ke seluruh penjuru ruangan. Mataku menangkap sosok ibuku yang sedang tersenyum lebar mengenakan sebuah gaun sutra mengkilap berwarna hijau zamrud dengan tumpukan perhiasan kalung dan gelang emas tebal yang saling beradu bergemerincing di leher dan lengannya. Bapakku terlihat duduk bersandar di kursi empuk mengenakan setelan jas mahal rapi buatan penjahit ternama sambil jemarinya sibuk menghisap sebatang cerutu impor yang baunya menyengat hidung. Dan di bagian kursi tahta kehormatan paling ujung meja utama, duduklah kakak perempuanku Siska dengan seluruh aura kesombongannya yang menyilaukan mata manusia miskin sepertiku. Kakakku itu mengenakan sebuah gaun malam seksi berwarna merah darah bertahtakan ratusan butir berlian imitasi berkilauan yang menempel ketat di tubuhnya. Dia sedang duduk merapat dengan sangat mesra, menyandarkan kepalanya secara manja di lengan seorang pria asing berjas abu-abu mahal yang potongan rambutnya sangat rapi klimis. Pria abu-abu itu terlihat memasang wajah yang sangat angkuh, memandang remeh dan merendahkan semua orang di sekitarnya dengan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Tanpa perlu diberitahu, aku langsung mengetahui bahwa pria berwajah sombong itu pastilah Tuan Dimas, sosok manajer kaya raya dari perusahaan Adhitama Group yang sangat diagung-agungkan dan didewakan oleh bapak serta ibuku selama ini. Kedatangan kami berdua yang miskin, kusam, dan berpakaian lusuh berdiri mematung di ambang pintu ukiran itu, seketika sukses menghentikan seluruh suara tawa dan obrolan sombong di dalam ruangan besar itu secara mendadak, persis bagaikan sebuah kaset musik yang dicabut paksa dari mesin pemutarnya. Seluruh pasang mata tajam milik keluarga besarku dan tamu kolega mereka langsung serentak tertuju tajam menoleh menusuk ke arahku dan suamiku Arya. Mereka menguliti penampilan kami dari ujung kain hijabku hingga ujung sepatu pantofel usang suamiku. Suasana di dalam ruangan seketika berubah drastis menjadi sangat dingin, kaku, dan mencekam leher. Siska menghentikan tawanya. Dia perlahan-lahan meletakkan gelas minuman anggurnya di atas taplak meja sutra, lalu perlahan berdiri dari kursi empuk kemegahannya dengan sebuah senyuman iblis licik yang terlukis sangat jelas di wajah cantiknya yang dipenuhi riasan tebal. Kakakku itu melangkah maju berjalan pelan penuh intimidasi mendekati posisi kami berdua di dekat pintu. Sementara itu, gema suara ketukan runcing sepatu hak tinggi mahalnya yang beradu menghantam lantai ubin marmer ruangan terdengar di telingaku persis seperti suara ketukan palu algojo.
Atau dentingan suara hitungan mundur dari sebuah bom waktu mematikan yang sudah sangat siap untuk meledakkan sisa-sisa harga diriku, hingga hancur berkeping-keping menjadi debu di udara malam ini. Badai kehancuran mentalku yang paling kutakutkan setengah mati itu akhirnya benar-benar tiba berdiri di depan wajahku, menatap tepat menembus mataku dengan seringaian iblis yang kelaparan akan penderitaan adik kandungnya sendiri. Suara ketukan ujung sepatu hak tinggi runcing milik Siska yang menghantam lantai marmer hotel mewah itu terdengar bergema memantul di seluruh dinding ruangan kedap suara ini. Setiap langkah kakinya yang diayunkan dengan penuh keangkuhan terasa bagaikan hantaman palu godam raksasa yang sedang meremukan sisa-sisa tulang rusukku hingga hancur berkeping-keping. Kakak perempuanku itu berhenti melangkah tepat setengah meter di depan wajahku. Aroma parfum mawar impornya yang sangat pekat dan menyengat langsung menusuk indera penciumanku, membuatku merasa mual dan semakin sesak napas. Siska melipat kedua lengannya yang dihiasi gelang emas tebal di depan dada, mencondongkan wajah cantiknya yang dipenuhi riasan tebal ke arahku. Lalu sepasang mata bulatnya mulai memindai penampilanku dari ujung kain jilbab hitamku yang kusam hingga ke ujung sepatu pantofel suamiku yang sudah mengelupas kulitnya. Sebuah senyuman miring yang luar biasa sinis, merendahkan, dan penuh dengan bisa racun kebencian perlahan-lahan terbentuk di bibir merah darahnya yang tersaput lipstik mahal. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar seluruh telinga di dalam ruang makan Naratama itu bisa mendengar dengan sangat jelas, Siska membuka mulutnya dan mulai menumpahkan lahar panas hinaannya ke arah wajahku. Dia bertepuk tangan dengan gaya yang sangat teatrikal, mengejek kedatanganku dengan mengatakan betapa luar biasanya keberanian seorang wanita udikan dari kampung kumuh sepertiku, berani menginjakan kaki kotornya di atas karpet merah sebuah hotel bintang 5 sekelas Grand Surya Kediri ini. Siska tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang, menunjuk tepat ke arah jepit rambut plastik berwarna merah muda yang bertengger di balik lipatan hijabku. Kakak kandungku sendiri itu berteriak mengejek, mengatakan bahwa jepit rambut rongsokan seharga Rp500 itu terlihat sangat menjijikkan dan merusak pemandangan matanya yang sudah terbiasa melihat kilauan berlian asli di benua Eropa. Dia juga menghina kemeja batik pudar yang dikenakan oleh suamiku Arya, menyebutnya sebagai pakaian lepel pelan lantai yang sama sekali tidak pantas dipakai oleh manusia beradab, apalagi untuk menghadiri acara perjamuan makan malam keluarga kelas atas yang sangat terhormat ini. Di saat mentalku sudah berada di ujung jurang kehancuran mendengar hinaan bertubi-tubi dari kakak kandungku sendiri, suara tawa sumbang yang sangat kasar tiba-tiba terdengar menyusul dari arah meja makan bundar di belakang kami. Ibuku, wanita yang telah mengandung dan melahirkanku ke dunia ini, ikut berdiri dari kursi empuknya dengan wajah memerah menahan amarah bercampur rasa jijik yang amat sangat mendalam. Ibu menudingkan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas ke arah wajahku, lalu berteriak memarahiku dengan suara melengking tajam. Ibu mengatakan bahwa kehadiranku dan suami satpam miskinku di ruangan mewah ini benar-benar telah mencoreng arang hitam di wajah keluarga besar kita. Ibu dengan kejamnya menyatakan rasa penyesalannya yang terdalam karena telah membiarkanku hidup dan bernapas memalukan nama baik Bapak di hadapan calon menantu kebanggaan mereka, Tuan Dimas. Ibu mengusirku secara halus namun menyakitkan, menyuruhku untuk duduk di kursi kayu paling ujung yang terpisah jauh dari meja utama, agar bau kemiskinan dan aroma keringat murahan dari tubuh kami berdua tidak merusak selera makan para tamu kehormatan yang hadir malam ini. Air mata panas yang sejak tadi mati-matian kutahan di pelupuk mata akhirnya jebol juga menetes membasahi kedua pipiku yang kusam pucat. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, menggigit bibir bawahku sekuat tenaga hingga terasa rasa anyir darah segar mengalir di lidahku. Aku sama sekali tidak memiliki sedikit pun tenaga atau keberanian untuk mengangkat wajahku dan membalas satupun perkataan keji mereka. Aku merasa seperti seekor cacing tanah yang tidak berharga, yang sedang diinjak-injak tanpa ampun oleh sekelompok raksasa beringas. Jantungku berdetak sangat cepat menyakitkan dada. Nafasku tersengal-sengal putus asa memohon kepada Tuhan agar lantai marmer hotel ini terbelah dua sekarang juga dan menelan tubuhku bulat-bulat ke dalam dasar bumi yang gelap gulita. Namun, tepat di saat aku hampir kehilangan keseimbangan tubuhku dan nyaris rubuh ke lantai karena lututku lemas tak bertulang, sebuah tangan besar yang terasa luar biasa kokoh dan memancarkan suhu panas yang menenangkan, melingkar dengan sangat erat dan posesif di pinggangku. Arya, suamiku yang sejak tadi hanya terdiam membisu bagaikan patung batu, akhirnya bergerak menopang seluruh berat badanku. Aroma sabun cuci baju murah bercampur wangi maskulin khas tubuhnya langsung menyeruak membungkusku,
memberikan sebuah tameng perlindungan tak kasat mata yang entah mengapa seketika sukses membuat aliran darahku yang sedingin es kembali menghangat. Suamiku itu tidak menundukkan kepalanya sama sekali. Rahang tegasnya mengeras hingga otot lehernya menonjol, dan sepasang mata elangnya yang mematikan itu menatap lurus menembus tepat ke dalam kedua bola mata Siska dengan tatapan sedingin bongkahan es di kutub utara. Melihat Arya yang berani membalas tatapan matanya tanpa rasa takut sedikit pun, kesombongan Siska bukannya menyusut, melainkan justru semakin berkobar-kobar tersiram minyak. Siska mendengus kasar. Lalu dengan gerakan manja ia memanggil kekasihnya. Pria berjas abu-abu mahal yang sedari tadi duduk bersandar angkuh di kursi utama itu akhirnya bangkit berdiri. Dia berjalan dengan langkah kaki yang dibuat-buat agar terlihat sangat berwibawa, memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku celana kain mahalnya, dan berdiri tepat di samping Siska. Pria itu menyunggingkan senyuman miring yang penuh dengan kecongkakan duniawi, memamerkan deretan giginya yang putih bersih hasil perawatan dokter gigi mahal. Tanpa perlu perkenalan resmi, pria itu langsung membuka suaranya yang berat dan dibuat-buat penuh otoritas tinggi. Pria itu memperkenalkan dirinya secara langsung sebagai Dimas, tunangan resmi dari Siska, dan calon menantu kesayangan keluarga besar ini. Dengan nada bicara yang sangat meremehkan, lambat, dan sengaja ditekan pada setiap suku katanya, Dimas mengatakan bahwa dia sudah banyak mendengar cerita tentang betapa menyedihkannya nasib seorang adik yang terpaksa memungut sisa-sisa sampah masalah kakaknya, dan rela menikahi seorang pria tidak berpendidikan yang hanya mampu bekerja sebagai penjaga malam di pabrik kecil pinggiran kota. Dimas tertawa meremehkan. Lalu dengan gerakan tangan yang sangat menghina, dia menepuk-nepuk pelan pundak kiri suamiku Arya. Dimas menyuruh suamiku untuk tidak perlu merasa terlalu rendah diri atau ketakutan berada di ruangan mewah ini bersamanya. Dengan nada suara yang sangat congkak membelah langit, Dimas mulai memamerkan jabatannya yang luar biasa tinggi sebagai seorang manajer divisi pemasaran di kantor pusat perusahaan raksasa berskala internasional, Adhitama Group. Dia bercerita dengan suara lantang bahwa posisinya di perusahaan itu sangatlah penting dan tidak tergantikan. Dia memegang kendali atas proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah, dan memiliki hubungan kedekatan yang sangat eksklusif dengan para petinggi dewan direksi. Dimas bahkan dengan beraninya mengarang cerita bohong, menyombongkan diri bahwa dia baru saja makan siang bersama tangan kanan kepercayaan langsung dari sang pemimpin tertinggi perusahaan Adhitama Group yang identitasnya sangat dirahasiakan oleh publik itu. Mendengar seluruh rentetan kesombongan berbalut kebohongan yang meluncur lancar dari mulut Dimas, reaksi suamiku sungguh berada di luar dugaan akal sehat manusia normal manapun. Arya sama sekali tidak terpancing emosinya. Dia tidak mengepalkan tangannya, tidak berteriak marah, dan tidak menepis tangan Dimas yang bertengger menghina di atas pundaknya. Sebaliknya, sebuah senyuman asimetris yang luar biasa mengerikan, kelam, dan mengandung misteri kegelapan yang sangat pekat, perlahan-lahan merekah di bibir tipis Arya. Sorot mata elang suamiku itu tiba-tiba saja berubah wujud menjadi tatapan mata seekor pemangsa puncak yang sedang menikmati pertunjukan konyol dari seekor mangsa bodoh yang dengan sukarela berjalan masuk ke dalam mulut buayanya sendiri. Arya menatap tepat ke arah wajah Dimas yang sombong, menganggukkan kepalanya dengan gerakan pelan yang sangat elegan dan terukur rapi. Dengan nada suara baritonnya yang berat, dalam, namun terdengar sangat tenang mematikan bagaikan permukaan air laut sebelum datangnya gelombang tsunami raksasa, Arya membalas perkataan Dimas. Suamiku memuji dengan suara pelan namun menggema di ruangan itu, mengatakan bahwa posisi sebagai manajer di perusahaan sebesar Adhitama Group tentulah merupakan sebuah pencapaian karir yang sangat luar biasa gemilang bagi seorang pemuda. Arya menyatakan kekagumannya yang terdengar sangat sarkastis, memuji betapa hebatnya Tuan Dimas yang mengaku sangat mengenal dekat para jajaran petinggi di perusahaan raksasa tersebut. Mendengar pujian yang ia anggap sebagai bentuk ketakutan dan pengakuan kekalahan dari seorang satpam miskin, dada Dimas semakin membusung tinggi dipenuhi udara kesombongan. Dia tertawa terbahak-bahak memecah keheningan, disusul oleh suara tawa puas dari Siska, ibu, dan bapakku yang merasa telah berhasil menginjak-injak harga diri kami hingga hancur rata dengan tanah. Ibu dengan kasarnya meneriaki kami berdua, memerintahkan kami untuk segera menyingkir dari hadapan wajah calon menantunya yang berharga, dan menyuruh kami untuk duduk diam di meja kecil paling pojok ruangan dekat dengan pintu toilet, agar kami tidak merusak pemandangan acara makan malam perayaan pertunangan mewah ini. Sambil terus menggenggam erat telapak tanganku yang masih sedingin es balok,
Arya menuntun langkah kakiku dengan sangat tenang menuju ke sudut ruangan yang ditunjuk ibuku. Kami duduk berdua di sebuah meja kayu kecil yang terpisah sangat jauh dari pusat kemegahan pesta. Sepanjang acara makan malam berlangsung, hatiku terus-menerus menjerit merintih menangis melihat pemandangan menyakitkan di depan mataku. Para pelayan hotel berseragam rapi datang silih berganti membawa nampan-nampan perak berisi hidangan mewah berupa potongan daging sapi panggang impor, sup krim jamur dengan taburan emas yang bisa dimakan, dan berbagai macam kue penutup yang bentuknya sangat indah bagaikan karya seni. Keluargaku tertawa riang gembira menikmati hidangan surga itu sambil terus-menerus membicarakan rencana pernikahan Siska dan Dimas yang akan digelar di sebuah pulau pribadi dengan biaya mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, di meja kecil kami yang terabaikan, tidak ada satupun pelayan hotel yang sudi datang menghampiri untuk sekadar menuangkan segelas air putih ke dalam gelas kosong kami. Kami berdua dibiarkan kelaparan dan kehausan bagaikan sepasang pengemis yang hanya bisa menonton orang kaya berpesta pora dari balik jendela kaca. Namun, sekali lagi, Arya membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya sumber kekuatan kewarasanku. Suamiku itu tidak menunjukkan raut wajah sedih atau lapar sedikitpun. Dia justru melepaskan jaket kain tipis yang dia kenakan di balik kemeja batiknya, lalu menyampirkannya dengan sangat lembut menutupi bahuku agar aku tidak kedinginan terkena hembusan angin mesin pendingin ruangan hotel yang sangat menusuk tulang. Dia menggenggam kedua tanganku yang gemetar di atas pangkuanku, mengusap-usapnya perlahan untuk menyalurkan kehangatan. Arya menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan lautan kasih sayang, tersenyum menenangkan, dan berbisik sangat pelan di telingaku. Dia memintaku untuk bersabar menahan rasa lapar ini sedikit lagi saja, karena dia berjanji dengan menyebut nama Allah. Setelah malam ini berakhir tuntas, dia akan membelikan seluruh makanan paling enak yang ada di kota Kediri ini hanya untukku seorang. Janjinya yang tulus itu bagaikan siraman air sejuk di tengah padang pasir yang tandus, membuatku perlahan-lahan menghentikan tangisku dan mulai merasakan sebersit ketenangan di tengah lautan hinaan ini. Waktu terus bergulir merangkak lambat hingga acara perjamuan makan malam yang memuakan itu hampir mencapai titik akhirnya. Siska dan Dimas berdiri berdampingan di tengah ruangan, mengangkat gelas minuman mereka tinggi-tinggi untuk bersulang merayakan rencana masa depan gemilang mereka bersama seluruh kolega kaya raya yang hadir. Suasana ruangan dipenuhi oleh suara tepuk tangan meriah dan ucapan selamat yang saling bersahutan. Namun, tepat sebelum mereka meneguk minuman mahal itu, tatapan mata congkak Dimas tiba-tiba kembali tertuju ke arah sudut ruangan gelap tempat kami berdua duduk diam. Seolah-olah merasa belum puas menghancurkan harga diri seorang satpam miskin yang sama sekali tidak berdaya, Dimas meletakkan kembali gelasnya, lalu melangkah berjalan santai menghampiri meja kecil kami dengan seringaian lebar yang sangat menjengkelkan. Dimas berhenti tepat di depan meja kami, menatap Arya dengan tatapan iba yang sangat merendahkan. Dengan gaya yang sangat sombong, Dimas merogoh saku dalam jas mahalnya, mengeluarkan sebuah dompet kulit asli bermerek, dan menarik selembar kartu nama tebal berwarna emas dari dalamnya. Dia melemparkan kartu nama mewah itu dengan sengaja hingga jatuh berbunyi gemerincing tepat di atas pangkuan Arya. Dimas kemudian melipat tangannya di dada dan berkata dengan nada dermawan yang sangat palsu. Dia mengatakan bahwa karena Arya sekarang sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar calon istrinya tercinta, dia merasa kasihan melihat Arya harus hidup melarat memungut sisa sampah bekerja menjadi satpam jaga malam yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi bungkus layak. Oleh karena itu, sebagai bentuk kemurahan hati yang luar biasa dari seorang manajer, Dimas menawarkan sebuah pekerjaan khusus untuk Arya di kantor pusat perusahaannya. Dimas mengatakan dengan suara lantang diiringi tawa mengejek, bahwa sedang ada lowongan pekerjaan kosong sebagai petugas kebersihan toilet lantai dasar di gedung Adhitama Group. Dimas menyuruh Arya untuk datang menemuinya esok pagi membawa kartu nama sakti tersebut, dan dia berjanji akan menjamin suamiku itu diterima bekerja membersihkan kotoran dengan gaji yang sedikit lebih besar daripada gajinya sebagai satpam kampung. Ledakan tawa seketika pecah bergemuruh memenuhi seluruh sudut ruangan mewah itu. Ibu, bapak, Siska, dan seluruh tamu undangan tertawa terbahak-bahak hingga mengeluarkan air mata, menertawakan nasib suamiku yang ditawari pekerjaan membersihkan lantai toilet oleh sang calon menantu kebanggaan. Wajahku memerah pada menahan amarah yang mulai mendidih membakar ubun-ubun kepalaku. Penghinaan ini sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas kewajaran manusia beragama.
Aku bersiap untuk bangkit berdiri. Niatku sudah bulat untuk menyiramkan sisa air es di gelasku tepat ke wajah sombong Dimas. Meskipun aku harus dihajar habis-habisan oleh keluargaku sendiri setelahnya. Aku sama sekali tidak rela melihat pria sebaik Arya direndahkan serendah-rendahnya di depan mataku sendiri. Namun, sebelum aku sempat mengangkat tubuhku dari kursi kayu itu, tangan besar Arya bergerak dengan sangat cepat menekan bahuku, memaksaku untuk duduk kembali dengan tenaga yang tertahan kuat. Alhamdulillah, suamiku itu sama sekali tidak kehilangan kendali emosinya. Dengan pergerakan yang luar biasa tenang dan lambat, seakan-akan tidak ada satupun hinaan di dunia ini yang mampu menembus kulit tebalnya, Arya mengambil kartu nama berwarna emas yang dilemparkan Dimas ke pangkuannya. Dia memegang kartu nama mahal itu menggunakan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya, lalu mengangkatnya sejajar dengan pandangan matanya. Suasana di dalam ruangan perlahan-lahan mulai mereda dari tawa sumbang, berganti dengan rasa penasaran melihat reaksi pasrah dari sang satpam miskin. Arya membaca deretan nama dan jabatan yang tertera di atas kartu itu dengan suara baritonnya yang kini terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Yang ada hanyalah gema suara dingin yang mampu membekukan aliran darah pendengarnya. Arya membaca lantang. Tuan Dimas Anggara, Manajer Divisi Pemasaran Utama, Adhitama Group Pusat. Setelah membaca kalimat tersebut, Arya perlahan-lahan mengangkat wajahnya, menatap lurus menembus manik mata Dimas dengan tatapan mata hitam kelam yang memancarkan aura dominasi seorang penguasa absolut pencabut nyawa. Senyuman miring yang sejak tadi ia tahan kini mereka sempurna membentuk seringaian iblis yang sangat menakutkan, membuat bulu kuduku seketika berdiri tegak. Dengan nada suara merendah yang terdengar mendesis tajam bagaikan gesekan pisau belati di atas batu asah, Arya mencondongkan tubuhnya ke depan dan memberikan sebuah peringatan kematian untuk karir pria sombong di hadapannya. Suamiku berkata dengan sangat pelan namun mematikan, bahwa posisi manajer divisi pemasaran utama adalah sebuah jabatan yang sangat strategis dan membutuhkan kecerdasan otak yang luar biasa. Arya memuji betapa mengesankannya pencapaian karir Dimas. Namun kemudian, dengan pergerakan tangan yang sangat mengejutkan seluruh isi ruangan, Arya merobek perlahan kartu nama emas tebal itu menjadi 2 bagian tepat di depan wajah Dimas, merobeknya lagi menjadi 4 bagian, hingga hancur berkeping-keping menjadi serpihan sampah kecil. Arya menjatuhkan serpihan kertas mahal itu ke atas lantai marmer, lalu menginjaknya dengan ujung sepatu pantofel usangnya. Sambil terus mempertahankan senyum mematikannya, Arya berbisik dengan suara yang sukses menghentikan detak jantung semua orang di sana. Sungguh sebuah pencapaian yang sangat mengesankan, Tuan Dimas. Namun sayang beribu sayang, karir cemerlang yang telah kamu bangun bersusah payah dengan penuh kesombongan selama bertahun-tahun lamanya itu, terpaksa harus kutamatkan riwayatnya malam ini juga di ruangan ini. Karena mulai detik ini, kamu resmi saya pecat dengan tidak hormat. Hening. Sunyi senyap bagaikan berada di dalam sebuah kompleks pemakaman massal pada tengah malam. Tidak ada satupun tarikan napas manusia yang berani terdengar memenuhi udara di dalam ruangan kedap suara itu. Wajah sombong Dimas ketika membekuk kaku. Otot wajahnya menegang parah seolah-olah dia baru saja mendengar sebuah lelucon gila yang sama sekali tidak lucu dari seorang pesakitan rumah sakit jiwa. Siska, ibu, dan bapakku membelalakan mata mereka lebar-lebar. Terkejut bukan main melihat keberanian gila yang baru saja ditunjukkan oleh seorang satpam miskin melarat kepada calon menantu kebanggaan mereka. Udara di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi sangat tegang, kental, dan dipenuhi oleh percikan api amarah yang siap meledak menghancurkan segalanya. Dan di tengah keheningan mencekam yang meremas jantung itu, aku tahu dengan pasti bahwa pria berseragam lusuh yang sedang menggenggam tanganku dengan erat ini, akhirnya telah memutuskan untuk membuka gerbang neraka pembalasan dendam yang sesungguhnya. Keheningan yang mencekam urat nadi di dalam ruang makan Naratama Hotel Grand Surya Kediri itu hanya bertahan selama beberapa detik saja. Setelah otak licik Dimas selesai mencerna kalimat pemecatan yang baru saja diucapkan oleh suamiku, pria berjas abu-abu mahal itu tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa sangat keras. Tawanya menggelegar meremehkan, memantul-mantul di dinding ruangan kedap suara, seolah-olah dia baru saja mendengarkan lelucon paling konyol sepanjang abad ini. Siska, ibuku, bapakku, dan seluruh tamu undangan yang hadir seketika ikut meledak dalam tawa yang luar biasa merendahkan. Mereka memegangi perut mereka,
menunjuk-nunjuk ke arah wajah suamiku Arya dengan jari-jari mereka yang bergelimang harta palsu. Dimas mengusap ujung matanya yang berair karena terlalu banyak tertawa. Lalu dengan gaya yang sangat menantang, dia memajukan wajahnya ke arah Arya. Dia mengejek dengan suara lantang, menanyakan apakah Arya sudah benar-benar kehilangan kewarasannya karena terlalu lama menghirup udara malam yang miskin. Dimas bahkan dengan congkaknya berteriak memanggil pelayan hotel, memerintahkan mereka untuk segera memanggil petugas keamanan agar menyeret keluar satpam gila yang sedang bermimpi menjadi bos besar di tengah perjamuan makan malam mewahnya ini. Aku meremas ujung kemeja batik pudar suamiku dengan tangan yang bergetar hebat. Rasa malu yang luar biasa besar kembali menenggelamkan jiwaku. Aku menarik-narik pelan lengan Arya, berbisik memohon dengan air mata yang terus menetes, mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan tempat neraka ini sebelum petugas keamanan hotel benar-benar datang dan mengusir kami dengan kekerasan. Namun, Arya sama sekali tidak bergeming dari tempatnya duduk. Punggung tegapnya bersandar santai di kursi kayu tua itu. Senyuman miring di bibirnya sama sekali tidak memudar. Justru semakin terlihat menakutkan. Dia menepuk punggung tanganku dengan sangat lembut, menyuruhku untuk diam dan memperhatikan dengan saksama apa yang akan terjadi selanjutnya. Suamiku itu perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya ke udara. Lalu dengan sangat tenang, dia menjentikan jari telunjuk dan ibu jarinya memecah suara tawa di dalam ruangan. Tepat pada detik jentikan jari itu berbunyi, keajaiban yang akan merubah seluruh garis takdirku terjadi dengan sangat dramatis. Kedua daun pintu ukiran kayu jati raksasa yang menjadi akses masuk ruangan mewah itu tiba-tiba didorong terbuka dengan sangat kasar dan bertenaga dari arah luar. Suara benturan pintu yang menghantam dinding marmer sukses menghentikan tawa seluruh orang di dalam ruangan seketika. Dari balik pintu yang terbuka lebar, masuklah belasan pria bertubuh kekar tinggi besar yang semuanya mengenakan setelan jas hitam pekat seragam, lengkap dengan alat komunikasi menempel di telinga mereka. Mereka melangkah masuk dengan barisan yang sangat rapi dan raut wajah sedingin mesin pembunuh, menyebar dengan cepat membarikade setiap sudut ruangan dan menutup akses jalan keluar. Di belakang barisan pria berjas hitam itu, melangkah masuk beberapa pria parubaya yang mengenakan setelan jas luar biasa mahal. Salah satu dari mereka adalah manajer umum Hotel Grand Surya Kediri yang wajahnya terlihat sangat pucat pasi dan terus-menerus menyeka keringat dingin di dahinya menggunakan sapu tangan. Melihat kedatangan rombongan tamu tak diundang yang memancarkan aura kekuasaan luar biasa pekat itu, Dimas langsung membusungkan dadanya. Kesombongannya kembali mengambil alih akal sehatnya. Dengan langkah kaki yang dibuat-buat agar terlihat penuh percaya diri, Dimas berjalan menyongsong rombongan pria berjas mahal tersebut. Dia merapikan dasinya, menyunggingkan senyum penjilat kelas atas, dan merentangkan kedua tangannya seolah-olah rombongan petinggi itu datang khusus untuk memberikan selamat atas acara pertunangannya. Dimas bahkan dengan lantang menyapa salah satu pria parubaya di barisan depan, memanggilnya dengan sebutan Bapak Direktur Operasional, dan mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di pestanya yang sederhana. Namun, hal yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan seluruh semesta kecongkakan Dimas. Pria parubaya yang dipanggil Direktur Operasional itu sama sekali tidak melirik ke arah Dimas sedikitpun. Beliau terus berjalan lurus ke depan dengan langkah terburu-buru, menabrak bahu Dimas dengan kasar hingga pria sombong itu terhuyung ke samping dan hampir tersungkur jatuh menabrak meja hidangan. Seluruh rombongan pria berjas mahal dan belasan pengawal bertubuh kekar itu berjalan melewati Siska, melewati ibuku, melewati bapakku, dan mengabaikan seluruh kolega kaya raya yang kini berdiri mematung kebingungan. Rombongan itu terus melangkah lurus dengan pandangan terkunci ke arah satu titik, yaitu ke arah meja kecil paling sudut di dekat pintu toilet, tempat aku dan suamiku Arya sedang duduk berdua. Langkah kaki rombongan besar itu terhenti serentak tepat setengah meter di depan meja kecil kami. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Udara terasa membeku mencekik leher. Dan di hadapan tatapan mata ribuan tamu yang membelalak tidak percaya, pria parubaya yang menjabat sebagai direktur operasional tadi tiba-tiba membungkukkan badannya hingga membentuk sudut 90 derajat. Gerakan membungkuk hormat yang luar biasa dalam itu langsung diikuti serentak oleh belasan pengawal berjas hitam dan seluruh petinggi lainnya. Mereka membungkuk dengan sangat kaku dan penuh ketakutan tepat di hadapan suamiku. Satpam miskin yang memakai kemeja batik pudar dan sepatu pantofel mengelupas. Suara pria parubaya itu bergema memecah keheningan.
terdengar sangat bergetar memohon ampunan. Beliau berkata dengan lantang, "Selamat malam, Tuan Direktur Utama Arya Adhitama. Kami memohon ampunan sebesar-besarnya karena kelalaian kami membiarkan Anda dan Nyonya Nisa mendapatkan perlakuan yang tidak pantas di tempat ini. Mobil utama Anda sudah kami siapkan di pelataran depan hotel sesuai perintah Anda." Gelegar petir seolah-olah menyambar tepat di tengah-tengah ruangan kedap suara itu. Meskipun di luar sana langit Kediri hanya menjatuhkan rintik gerimis. Namanya Arya Adhitama. Suamiku, pria yang setiap malam tidur beralaskan tikar pandan menahan dingin di lantai semen, pria yang mencucikan piring bekas makanku, pria yang selalu membelikanku jajanan pasar murah, adalah pemilik tunggal kerajaan bisnis raksasa Adhitama Group. Pria yang memegang kendali atas ribuan karyawan dan aset bernilai triliunan rupiah. Duniaku seakan berhenti berputar pada porosnya. Aku menoleh perlahan menatap wajah suamiku dari samping. Arya perlahan-lahan bangkit berdiri dari kursi kayunya. Saat dia berdiri tegak membusungkan dadanya, seluruh kepalsuan identitas satpam miskinnya seketika luntur tidak berbekas. Aura dominasi yang terpancar dari tubuhnya malam ini adalah aura seorang kaisar absolut yang menguasai seluruh penjuru bumi. Dia tidak lagi menundukkan pandangannya. Sepasang mata elangnya menatap tajam ke depan, merobek seluruh dinding kesombongan yang dibangun oleh keluargaku hingga rata dengan tanah. Aku mengalihkan pandanganku ke arah tengah ruangan. Pemandangan di sana sungguh sangat mengenaskan sekaligus memuaskan jiwa. Dimas, sang manajer pemasaran yang beberapa menit lalu menawari suamiku pekerjaan membersihkan lantai toilet, kini sudah jatuh berlutut lemas di atas lantai marmer. Wajahnya sepucat mayat. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat bagaikan terserang penyakit malaria. Siska berdiri mematung di tempatnya dengan kedua lutut yang saling beradu saking gemetarnya. Gaun malam merah bertahtakan berlian imitasi yang dia banggakan itu kini terlihat seperti kain rombengan murah di hadapan kekuasaan sejati suamiku. Ibuku menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak nyaris keluar dari kelopaknya, sementara bapakku memegangi dada kirinya. Seolah-olah penyakit jantungnya akan kembali kambuh melihat kenyataan gila yang sedang menghancurkan akal sehatnya ini. Arya melangkah maju perlahan, meninggalkan aku yang masih duduk mematung di kursi. Suara langkah sepatunya yang sudah mengelupas itu kini terdengar seperti detak jantung kematian bagi orang-orang yang telah merendahkan kami. Arya berhenti tepat di hadapan Dimas yang masih berlutut gemetar di lantai. Dengan nada suara baritonnya yang sangat dingin dan mematikan, Arya memberikan titah terakhirnya. Dia berkata mendesis, bahwa dia sangat membenci lintah darat penghisap darah yang menggunakan nama perusahaannya untuk menyombongkan diri dan merendahkan martabat manusia lain. Arya memerintahkan direktur operasional di sebelahnya untuk segera membekukan seluruh aset kekayaan Dimas malam ini juga, mencabut seluruh fasilitas perusahaannya, dan memasukkan nama Dimas ke dalam daftar hitam seluruh jaringan bisnis perusahaan di Indonesia. Mulai detik ini, Dimas bukan hanya menjadi seorang pengangguran, tetapi dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan apapun bahkan untuk menjadi seorang pemungut sampah sekalipun. Mendengar hukuman mutlak yang dijatuhkan oleh sang penguasa tertinggi, Siska menjerit histeris memecah keheningan. Kakak perempuanku yang sangat gila harta itu menyadari bahwa sumber kekayaan masa depannya baru saja dihancurkan dalam hitungan detik. Dia berlari terseok-seok dengan sepatu hak tingginya, lalu menjatuhkan dirinya bersimpuh tepat di bawah kaki Arya. Dia menangis meraung-raung, memohon ampunan, dan mencoba merayu Arya dengan senyuman palsunya yang menjijikan. Siska berteriak bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Siska mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat mencintai Arya sejak awal Arya datang ke rumah sebagai utusan, namun dia dihasut oleh teman-temannya. Siska bahkan dengan sangat tidak tahu malu memohon agar Arya membuangku, adik kandungnya yang miskin ini, dan mengambil Siska kembali menjadi istri sahnya yang sepadan dengan kekayaan Arya. Belum sempat Arya menjawab, ibuku ikut merangkak mendekat dengan air mata hitam yang melunturkan riasan wajah mahalnya. Wanita yang telah melahirkanku dan mengusirku ke jalanan malam itu kini memeluk erat sebelah kaki suamiku. Ibu menangis terseduh-seduh, mengatakan betapa bangganya dia memiliki menantu sehebat Arya. Ibu meminta maaf atas semua kesalahannya dan memohon dengan sangat agar Arya sudi membawaku dan seluruh keluarga kami untuk tinggal di istana mewahnya.
Ibu memohon agar kami berdua menyelamatkan mereka dari lilitan hutang rentenir yang menumpuk. Pemandangan ini sungguh membuat perutku mual. Keserakahan dan hilangnya rasa kemanusiaan dari darah dagingku sendiri benar-benar terpampang nyata tanpa sehelai benang penutup pun. Arya mundur satu langkah dengan pergerakan yang sangat elegan, melepaskan cengkeraman kotor tangan Siska dan ibu dari sepatunya. Suamiku itu menatap mereka dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dengan suara lantang yang menggema, Arya membuka seluruh rahasia besarnya. Dia menjelaskan bahwa keluarga Adhitama Group sama sekali tidak pernah bangkrut. Dia sengaja datang menyamar menjadi seorang satpam rendahan karena dia ingin menguji langsung seberapa tulus hati wanita yang akan dijodohkan dengannya oleh mendiang ayahnya. Dan hasil ujian itu sungguh sangat memuakan. Siska gagal telak dengan melarikan diri membuang keluarga. Dan ibu bapakku membuktikan diri sebagai manusia paling kejam di dunia. Namun, di balik tumpukan lumpur kebusukan keluarga ini, Arya menemukan sebuah berlian murni yang bersinar sangat terang di dalam kegelapan. Berlian itu adalah aku, Nisa. Wanita yang rela mengorbankan masa depannya demi keluarga yang selalu menyiksanya. Wanita yang tidak pernah mengeluh tinggal di gubuk bocor. Dan wanita yang menghargai jepit rambut plastik seharga Rp500 jauh lebih tinggi daripada sebuah gaun pengantin puluhan juta. Setelah mengucapkan kalimat yang sukses membuatku menangis haru hingga dadaku sesak, Arya berjalan kembali menghampiriku. Dia mengulurkan tangan besarnya yang hangat ke arahku. Alhamdulillah, batinku terus menyerukan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah atas skenario jalan hidup yang begitu luar biasa ini. Aku menyambut uluran tangannya, bangkit berdiri, dan berjalan berdampingan dengannya. Sebelum melangkah keluar dari ruangan neraka itu, aku menghentikan langkahku sejenak. Aku menoleh menatap ibuku yang masih meratap di lantai, bapakku yang menangis dalam diam, dan kakakku Siska yang sedang mengumpat menyalahkan Dimas yang sudah menjadi gelandangan. Dengan suara yang sangat tenang dan tegas, aku mengucapkan kalimat perpisahanku yang terakhir untuk mereka. Aku mengatakan bahwa aku sudah memaafkan segala bentuk kekejaman kalian selama 22 tahun ini. Namun pintu hatiku sudah tertutup rapat untuk kembali. Kalian berdua telah resmi membuangku malam itu, mencoret namaku dari silsilah keluarga, dan aku sudah menemukan rumahku yang sesungguhnya di dalam pelukan pria berseragam pudar ini. Silakan kalian nikmati hasil dari benih kesombongan yang kalian tanam sendiri. Aku membalikan badanku tanpa sedikit pun rasa keraguan lagi. Arya merangkul pinggangku dengan sangat protektif, menuntun langkahku keluar dari ruang makan Naratama itu, membelah barisan belasan pengawal berjas hitam yang langsung membungkuk hormat memberi jalan. Kami berjalan menyusuri koridor hotel yang megah, meninggalkan jeritan penyesalan, tangisan histeris, dan raungan kehancuran yang bergema dari dalam ruangan di belakang kami. Setibanya kami di pelataran lobi depan Hotel Grand Surya Kediri, sebuah mobil raksasa berwarna hitam legam yang sangat panjang dan berkilauan mewah sudah menunggu dengan pintu belakang yang dibukakan oleh seorang sopir berseragam putih bersih. Arya membantuku masuk ke dalam jok kulit mobil yang luar biasa empuk dan wangi itu. Lalu dia menyusul duduk di sampingku. Pintu mobil ditutup rapat, memutus seluruh kebisingan dunia luar. Di dalam keheningan kabin mewah itu, Arya menarik tubuhku ke dalam pelukannya yang hangat, mengecup puncak kepalaku dengan penuh kasih sayang yang tulus. Roda mobil raksasa itu mulai berputar membelah jalanan malam kota Kediri yang basah oleh gerimis, melaju cepat membawa kami berdua menuju kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan sejati, meninggalkan masa lalu kelam dan bayang-bayang kesombongan keluarga di belakang sana untuk hancur menjadi debu yang terlupakan oleh waktu.